atas waktunya. Sebelum aku mulai nih. Kira-kira suaraku jelas atau belum? Coba di rate 1 sampai 10 seberapa jelas suaraku. Silahkan mungkin teman-teman bisa komen ya. Oke, anjay 50. Siap. Anjay, itu berapa tuh nolnya? Oke, oke. Izin share screen ya teman-teman. Ntar nih, gimana cara share screen? Oh, ini sudah nemu. Oke ya, izin share screen dulu. Aduh, ini ada spoiler. Nah, apakah sudah ada? Oke, udah ya. Oke, jadi kita langsung mulai aja. Sebelumnya ya, eh bentar. Oke, jadi materi pada malam hari ini cukup spesial karena emang dari kemarin itu banyak sekali yang resah. Mungkin dari beberapa bulan lalu ya, 2 bulan lalu, sebulan lalu itu ada narasi yang mengatakan kalau 2030 desainer grafis bakal hilang. Nah, itu banyak yang rame. Bahkan aku sendiri bikin postingan di Facebook dan itu rame, banyak dihujat dan sebagainya. Tapi mari kita lihat secara analisa makronya kayak gimana. Jadi intinya kita bahas tuntas buat malam hari ini. Nah, jadi gitu ya, 2030 Indonesia bubar bang ya. Nggak tahu tuh, wallahu alam ya. Oke. Jadi udah siapkah teman-teman? Coba kasih emot api-apinya kayak atau emot apa yang menggambarkan semangat teman-teman pada malam hari ini. Ya, udah siap belum nih? Anda itu malah ada yang sedih tuh. Oke, Agung, ada Zahan. Oke, udah pada siap nih. Oke, Dava siap, Saleh siap, Muhammad Nur Rahman, Pemula Puh. Oke, siap dah semua ya. Oke, jadi sebelum masuk materi kita perkenalan dulu, ada perkenalan ya. Jadi mungkin teman-teman udah pada kenal saya beberapa ya. Mungkin teman-temanku yang dari Facebook itu mungkin udah pada tahu karena ya aku juga aktif banget di Facebook, terutama di grup ingin menjadi desainer grafis namun enggak mendesain. Itu aku cukup aktif dan mungkin teman-teman juga udah pada kenal aku. Nah, jadi perkenalin ya, nama aku Arsani Arya Deni. Sekarang aku ada di Blitar domisili. Tapi sebelumnya aku tuh dari Wonosobo, teman. Aku asli Wonosobo, baru pindah ke sini itu mungkin 1 bulan yang lalu ya. 1 bulan pas, aku sampai sini tuh tanggal 26 Mei. 26 Mei, sekarang tanggal 27 Juni, ya, udah 1 bulan. Nah, aku udah 1 bulan di Blitar, dan ya Alhamdulillah, ya mau nyari pengalaman sih. Mau nyoba sensasi hidup sendiri dan bangun apa yang pernah aku bangun di Wonosobo, tapi bedanya ini dari nol gitu. Nah, mungkin kalau misalkan teman-teman penasaran, bisa cek Instagramku ya, ini Arsani Aredeni. Aku nge-share semua perjalananku bangun studio desain dari nol. Siapa tahu juga bisa motivasi teman-teman kalau misalkan ada yang mau bikin usaha juga. Yuk kita bisa mulai dari nol. Itu nggak mustahil lah teman-teman. Jadi cerita sedikit ya, cerita sedikit. Aku ini emang bisa dibilang nekat lah. Aku punya uang beberapa tabungan, tapi itu ya nggak tak anggap lah, nggak tak anggap. Aku kesini cuma bawa 5 juta. Terus ya buat living, buat makan, buat nyari modal dan sebagainya, buat apa ya, buat hidup lah gitu. Nah itu cuma kayak buat nantang diri aja lah. Kalau misalkan pastinya bisa sih kalau kita tuh benar-benar dari nol tanpa privilege apapun. Nah itu aku bakal share di Instagram. Nah itu mungkin kalau teman-teman juga ada yang tahu ya, aku punya Facebook ada dua. Ini Arsani Erdin itu Facebook yang sebetulnya Facebook buat personal branding beneran. Itu yang ya Facebook asli lah. Terus ada Denny Bakul Kerupuk. Nah itu terus ada Facebook lama ya, tapi aku buat jadi Facebook second karena isinya cuma aku nge-share meme terus kayak ya bukan hal yang patut dilihat oleh klien lah. Jadi kalau misalkan aku mau ketemu klien pasti pakai Facebook yang Arsani Erdani. Nah itu tuh sedikit pendidikan dan pengalaman organisasiku. Jadi aku tuh alumni pondok, teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang dari pondok juga, mungkin bisa angkat tangan, bisa ngacung, bisa acungin jempol yang dari pondok. Nah, aku di pondok 6 tahun. Jadi aku dari SMP Muhammad Budi Sulkertek itu lanjut sampai SMK ya. Jadi di SMK, ketika SMK aku itu masih di pondok, pesantren kilat. Tuh jadi santri cuma sehari. Pondok 1,5 tahun aku. Nah itu mungkin ada yang mau ditanyakan dari aku pribadi sebelum kita lanjut ke pembahasan yang sangat panjang. Pembahasannya sangat panjang, teman-teman. Dan aku bakal share semuanya tanpa
tanpa aku tahan-tahan lah. Jadi semua yang aku tahu, semua yang aku pelajari selama bertahun-tahun bakal aku share gini. Oh ya, sekarang full time freelance atau gimana? Ya bisa dibilang freelance iya atau enggak ya. Tapi aku tuh punya tim teman-teman. Jadi aku tuh udah bangun studio sejak tahun 2023. Ya nanti bakal aku kasih tahu nanti di slide selanjutnya. Aku bangun studio dari tahun 2023 dan alhamdulillah kita tuh punya target sehari itu 5 klien. Tapi ya kadang nggak menuhin target juga. Tapi mostly sehari itu pasti ada satu klien lah. Nah itu yang selalu kita gembor-gemborkan lah. Jadi nanti tak ceritain dikit lah di belakang. Nah ada lagi yang mau tanya nih. Nah ya nih, ini jadi ini studioku, namanya Arsane Studio. Ini sebetulnya kita ini punya anak studio teman. Ini adalah studio utamaku. Ya ini fokus ke branding, visual identity dan sebagainya. Ini fokusnya ke branding. Tapi kita tuh punya anakan studio, bisa dibilang kayak gitulah. Ibaratnya kalau perusahaan tuh punya anak perusahaan. Nah, kita menerapkan itu. Jadi kita punya target market ke apa ya? Karena aku anak organisasi banget ya. Mungkin teman-teman bisa lihat riwayat organisasiku ini IPM semua gitu. Dan mostly aku di sana jadi tukang desain. Jadi ya aku sadar kalau misalkan anak-anak mahasiswa ini juga butuh desain gitu. Jadi aku masuk ke pasar ya kayak UKM, BEM, terus Hima dan sebagainya itu. Jadi aku ada satu market di sana dan sekarang kan lagi masa-masa ospek, terus masa-masa MPLS juga itu emang agak overload buat sekarang. Jadi ya bisa dibilang ya aku coba dari tadi pagi sampai sekarang ya nggak berhenti natap layar gitu. Jadi ya itulah emang lagi peak marketnya di saat ini. Nah itu timnya aku ada video editor satu, konten satu, admin, terus desainer dua, lima, sama aku enam. Nah itu enam. Nah jadi ada enam. Cuman ya mostly WFH semua karena aku baru pindah. Karena ternyata aku sempat punya office nonton di tahun 2024. Aku punya office. Tapi ya itu tadi aku kayak apa ya pengen nantang aja diriku karena saat itu posisi aku punya office itu masih dibiayai orang tua. Karena kan orang tua juga punya office kan. Ya orang tua juga pebisnis lah. Jadi bilang bapakku itu pengusaha, dia punya bisnis yang bisa dibilang cukup apa ya, ya bisa dibilang potensialnya gede banget lah. Jadi aku apa ya kayak nggak mau ngendong aja lah sama bapakku karena udah dikasih tempat enak banget, kasih tempat, kasih meja, kasih kursi, komputer juga dimodalin loh. Bayangin kan gue tidak mau kan. Ya ini direkod. Jadinya ya begitulah. Aku mutusin buat pindah ke sini. Nah itu. Nah jadi mungkin kalau teman-teman tahu ya, aku punya dua grup Facebook. Ini ada Saran Teks, ini udah 200.000 member dan ini menjadi center dan nah ini IMD Genem kalau kita per announce-nya ini udah 61.000 member dan kita sama-sama orang Facebook kemarin sempat panik karena grup Facebook itu hilang ya. Jujur aku sedih banget ya. Aku sedih. Ya sempat galau dia. Galau. Ya habis angus tuh refund bener. Jadi aku galau terus ya. Alhamdulillah balik lagi gitu. Bahkan aku sekarang pakai baju Sarantex, baju sama seperti yang dipakai sama maskotnya itu. Nah, nggak tahu yang report siapa. Nah, jadi ini adalah kedua grupku yang emang masih sebenarnya nggak aku kelola, aku udah lepas, cuman udah ada sistem lah. Jadi nanti teman-teman ini udah autopilot itu. Aku cuma sebagai penanggung jawab kalau misalkan grupnya kenapa-napa, kalau misalkan ada yang apa ya, ada hal sesuatu di luar kendali tim tim admin dan moderator itu nanti aku yang turun tangan. Nah, jadi itu teman-teman. Oke, jadi itu berapa ya dari ini usahaku dan ini adalah mediaku. Nah, kalau teman-teman yang nggak main Facebook mungkin bisa join ya, bisa join. Nah, ini adalah ini portofolioku. Nah, ini sebenarnya ini project lama banget ya, ini tahun 2024. Ini aku cuma kopas dari PPT sebelumnya. Nah, ini ada beberapa yang aku ceritain dikit nih adalah project maskot dari salah satu, saya lupa ini dari univ mana ya. Ini kayak logo, bukan logo sih, maskot angkatan univ itulah. Terus ini Yonder nih hasil menang dari 1990 tahun 2023. Terus Dita ini adalah klien dari Pekalongan. Terus ada Meet the Switch. Ini aku lupa ini dari mana. Bandung ke mana aku lupa. Terus Lubi ini juga Lubi ini hasil menang dari 1990. Terus juga ini apa namanya? Ini logo.
ini dari Jerman ini. Ini klien dari Jerman, aku dapat dari Upwork tahun 2022. Nah, ini sedikit portofolio. Ini portofolio lama ya, yang project baru belum aku, ya belum tak update lah. Ini ada pertanyaan lagi, ini aplikasi yang dibuat ngerjain project dari apa Kak? Project design. Aku mostly pakai Canva ya. Dan ini pun aku desain pakai Canva. Teman-teman tahu sendiri tadi aku buka Canva. Ini aku pakai Canva. Kalau untuk layout sebenarnya aku pakai Canva. Tapi kalau misalkan aku bikin maskot kayak gini atau logo, itu aku pakai Corel Draw. Ya, sempat pakai Adobe Illustrator sih, cuman aku dari kecil itu emang udah dididik sama bapakku buat pakai Corel Draw. Karena itu aku ada privilege juga alhamdulillah teman-teman. Jadi bapakku itu dari awal emang bisa dibilang desainer juga gitu. Jadi ketika aku TK bahkan ya, aku TK itu aku diajarin yang namanya Corel Draw itu, software design. Itu ketika aku TK. Karena dulu nggak boleh main game ya sama bapak. Terus aku ngakalin lah pakai Corel bikin kayak karakter game. Terus nanti kayak ya kayak mainan gitu lah kayak apa ya? Kayak misalkan ini nih kayak woi 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 nah gitu lah. Aku dulu kayak gitu. Terus kelas 4 orang tua itu punya percetakan. Nah, aku membantu juga dari segi desain dan sebagainya. Nah, di saat itu lah aku belajar desain. Ini kelas 4 SD. Tingkat SD lalu aku pertama dapat klien kelas 9 gitu, kelas 9 SMP. Nah itu. Ya, jadi bisa dibilang perjalananku panjang banget tapi bisa dibilang nggak banyak apa ya. Nggak terlalu cepat loh. Kalau aku lihat beberapa teman-temanku yang baru masuk ke desain tahun 2020 bahkan 2023 itu banyak udah selevel di atasku tapi ya itu tamparan dari siapa tahu kalau misalkan mungkin aku terlalu malas, terlalu enggan mendesain kayak grupnya itu. Nah ini mungkin aku terlalu gitu. Jadi ya aku masih banyak belajar lah. Jadi kita sama-sama belajar dari sini teman-teman, gitu ya. Nah ini malah kebebasan. Nah ini ada yang mau lain lagi nggak nih teman-teman? Dari si pengalaman kerja Sultan lebih, iya. 10 tahun lebih, masa sih? Masalahnya berarti 2014, iya udah 10 tahun lebih. Aku belum sejago itu sih. Ya. Itu. Mungkin sebelumnya ada yang mau ditanyain lagi teman-teman? Marketplace-mu. Aku jualan mostly dapat dari itu ya. Aku konten di TikTok. Konten di TikTok sama di Instagram, cuman mostly dapat dari TikTok. TikTok sama Telegram dulu awal-awal aku masuk Telegram ketika Telegram tuh belum ada pesaingnya. Cuman sekarang udah banyak pesaing dan emang udah agak down ya, apa namanya, traffic dari Telegram jadi aku pindah ke TikTok. Tuh. Ya, jadi akun front itu nanti aja lah ini aku tanya soal personal ya. Oke ya. Oke, jadi itu dulu buat introduction awal-awal ya. Jadi nanti untuk pertanyaan selanjutnya nanti terkait desain terkait nyari klien gimana nanti bisa tanya aku aja. Kalau nggak tanya di grup, nanti kita diskusi bareng. Karena juga itu grup bakal aku buat nantinya jangka panjang. Itu grup bakal always ada selamanya. Mungkin ya sampai aku meninggal atau mungkin setelah aku meninggal juga masih ada. Ya sampai Meta bangkrut mungkin ya. Meta bangkrut, servernya udah tutup. Itu bakal tetap ada. Dan itu sih. Dan jadi nanti kalau ada pertanyaan apa-apa nanti bisa lanjutlah. Kita langsung masuk ke materinya teman-teman ya. Jadi ini pembahasannya sangat panjang, udah jam 8, mungkin selesainya 1 jam setengah mungkin ya. Nah, oke, jadi sebelumnya teman-teman di sini sebelum kita masuk ke materinya, teman-teman di sini udah ada yang make apa ya? Seberapa berapa persen teman-teman ini udah make AI gitu. Coba tulis kalau misalkan terlalu sering banget mungkin bisa tulis 1000%, atau mungkin ada yang belum pernah make AI gitu. Siapa tahu seberapa sering kalian pakai AI yang ada di sini biar nanti aku tahu lah. Oh, 20%. Jadi 50 100 tiap hari, keren. Agung, 30%, 60%. Tapi, 100% per hari. Berarti belum ada, apa ya. Alhamdulillah, teman-teman udah kenal AI semua ya. Berarti. Nah, karena ini jadi concern buat kita, terutama adalah orang-orang yang pekerja kreatif seperti ini. Jadi, sebagai pekerja kreatif, kita harus bisa benar-benar itu setiap hari memantau AI, teman-teman. Karena kita juga nggak tahu ya.
kalau bisa dibilang AI ini perkembangannya cepat banget. Bahkan kita pribadi ya, mungkin kita merasa kalau kita setiap hari produktif, kita setiap hari kerja, kita setiap hari belajar desain terbaru. Tapi kita nggak tahu kalau AI itu ternyata lebih cepat belajarnya. Nah, sebagai buktinya nih, gua gua sih. Ini sebagai buktinya aku kasih bukti ya, kalau misalkan perkembangan AI ini benar-benar masif. Nah, jadi pertama kita tahu ya, jujur pertama kali aku kenal AI ini tahun 2022, teman-teman. Jadi waktu itu aku masih SMK dan masih kelas 11 dan masih sekolahnya masih shift-shiftan juga dulu. Mungkin teman-teman di sini ada yang shift-shiftan juga sekolahnya dulu ketika masih awal-awal masuk ya. Jadi aku masih shift-shiftan dan kebetulan pada hari itu ada jadwal di lab. Karena aku kan rekayasa perangkat lunak ya, itu tugasnya ngoding dan sebagainya. Nah, itu nanti ya full di lab gitulah. Nah, jadi kebetulan aku itu ngulik-ngulik nonton, ngulik-ngulik terus nemu namanya DAL-E. Karena sebelumnya aku udah tahu ChatGPT ya. Aku udah kenal ChatGPT juga dari tahun 2022. Terus habis itu aku tahu DAL ini pas itu juga. Lalu aku nyoba dan saat itu hasilnya itu masih jelek banget. Mungkin juga karena aku yang belum bisa ngeprom mungkin ya. Di tahun itu aku masih kelas 11, itu hasilnya masih jelek banget. Bahkan aku termasuk orang yang suka menghina gitu. Jadi aku tuh dulu orangnya ya bisa dibilang suka membuli. Apalagi kayak dulu di SMK aku itu desainnya jelek-jelek gitu. Kayak misalkan bikin desain banner apa itu jelek. Teman-temanku paham kalau misalkan sama aku mesti dibully itu desainnya. Itu desain Oppo ya. Teman-temanku pada paham. Nah itu. Jadi waktu itu aku masih bully hasilnya. Tapi kalau sekarang wah ya nggak bisa bully gitu. Nah ini kita tahu semua ya dulu rame itu Pak Prabowo ya. Prabowo yang bikin AI sampai dikatain apa ya Presiden Gemoy. Nah, ini jadi modal kampanye dan ini terbukti berhasil juga sama Pak Gemoy ini ya Om Kegas. Ini pakai engine DALL-E 3. Dan kayaknya ya, aku nggak tahu pastinya kapan, tapi pasti itu masih viral-viralnya itu tahun 2024 awal nggak sih? Atau 2023 awal, akhir bulan. Itu kan masih viral bikin AI Disney pakai Bing. Nah, Bing ini language modelnya adalah DALL-E 3. Jadi DALL-E 3, kalau teman-teman tahu, ini dari OpenAI teman-teman. Jadi AI ini, perkembangannya itu dari OpenAI semua teman-teman. Jadi teman-teman tahu sekarang ada engine Gemini, terus ada Midjourney, terus ada apa lagi? Perplexity, apalagi coba teman-teman. Terus ada Grok, terus ada apa lagi? Nah ini mostly semuanya, semuanya benar-benar, benar-benar semuanya itu diambil dari base model dari OpenAI. Kenapa namanya OpenAI? Ya karena ini open source. Jadi OpenAI emang ngasih source kodenya itu secara bebas dan bebas dikembangkan sama beberapa developer. Makanya kenapa kok Microsoft, kenapa kok beberapa language model itu ya, emang ambil dari base model yang sama, itu dari OpenAI. Jadi kalau teman-teman tahu ada chatbotnya, kayak misalkan dulu kan ada DeepSeek. DeepSeek pun itu ngambil model dari OpenAI, teman-teman. Ya karena emang namanya OpenAI, itu open source. Tapi mereka modif sendiri, mereka coding lagi lah, jadi ibaratnya gitu. Jadi OpenAI ini emang benar-benar jadi acuan buat kita sebagai perkembangan AI lah. Ya maling, bukan maling sih, tapi emang emang disuruh. Ya emang tujuannya gitu loh. Mas apa Sam Altman sama Mas Elon dulu kan kayak gitu tujuannya. Ya buat memang dia pure buat kemajuan teknologi di dunia. Nah mungkin itu ya nonton. Nah terus lanjut ya ini di 2023 juga masih sama. Ini ketika aku pertama tahu ternyata Dolly 3 ini bisa buat bikin logo. Tapi logonya ini masih generik teman, masih bisa dibilang ya banyak lah ditemuin belum bisa menggantikan profesi kita sebagai desainer logo. Karena aku pribadi, aku ini concern banget dari desain logo teman. Karena klien pertama aku itu juga dari logo dan aku juga passion tingginya tuh di logo. Jadi ya that's why kenapa aku setiap hari tuh ngulik gimana sih hasil desain logonya Teh Bohai. Nah iya, ini hasilnya udah bisa kayak gini tahun 2023. Ini teman-teman masih sekolah nggak nih? Ini aku berarti kelas 12 ini teman-teman. Nah ini. Nah terus di tahun 2024 dia udah bisa bikin logo yang sedetail ini. Kalian lihat ya teman-teman, ini detailnya dan presisinya itu benar-benar presisi. Tapi ini masih language yang sama, DALL-E 3.
Nah itu bedanya ya modelnya sama tapi kan apa namanya ini terus berupdate ya. Jadi kayak ibaratkan update versi lah, tapi ini tetap engine yang sama. Nah di tahun 2024 dia udah bisa bikin seperti ini. Ini promnya agak panjang ya. Ini aku iseng-iseng nyoba dan ternyata bisa seperti ini hasilnya. Tapi kalau teman-teman tahu ketika kita search pakai apa ya Google Lens, ini muncul di Google tuh banyak yang mirip. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan kalau DALL-E 3 ini emang masih ngambil source dari internet kan. Jadi emang karena AI image generation ini cara ngetrainingnya seperti itu teman-teman. Jadi banyak artis yang dicuri ya. Ini kenapa kok para artis itu benar-benar menolak. Mungkin ya teman-teman yang di Facebook ada di grup Eminem ingin menjadi ilustrator namun enggan menggambar. Itu mereka boykot 100% AI karena mereka nggak terima kalau ya apa namanya language model image generation ini diambil dari para database artis gitu. Jadi mereka ini sangat menolak gitu. Jadi ya nah mau gimana lagi ya. Ini terus sekarang ya, sekarang 2025 ini kita udah pakai Sora AI. Nah, jadi DALL-E 3 ini bertransformasi jadi Sora. Karena apa ya namanya? Ya nggak tahu ya kenapa, karena mungkin ya kemarin itu kan sempat booming ya ketika yang apa namanya? Miyazaki itu apa? Ghibli. Nah, itu. Kemarin kan ngetren tuh Ghibli. Nah, itu ketika GPT 4,5. GPT 4,5 ini udah aslinya udah switching ke Sora. Jadi ini aslinya language modelnya sama ya. Aslinya DALL-E 3,5 tapi ganti nama Sora gitu. Nah itu kan banyak tuh pas itu tren-tren Ghibli. Nah ini udah pakai language model ini. Nah ini aku bikin pakai Sora. Ini aslinya membantu banget tonton AI ini karena ini aku buat bikin presentasi ke klien. Jadi saat itu aku lagi presentasi logo, ada project branding cukup besar lah. Jadi aku ngasih beberapa contoh logo yang kira-kira style yang diinginkan sama klien seperti apa aku bisa tahu. Jadi aku bikinnya pakai AI saat itu. Ya buat gambaran. Ini pakai language Sora. Dan menurutku ini hasilnya udah benar-benar detail. Apalagi dari apa namanya ya, shadow atau pencahayaan itu benar-benar membantu teman. Karena jujur, jujur aku tuh nggak bisa mewarnai. Bahkan dulu pas TK aja aku mewarnai nggak bisa. Sampai sekarang aku nggak bisa mewarnai teman. Dan aku belajar bikin shadow, bikin lightning ini dari AI. Jadi saat itu aku udah bikin sketsa nih, udah bikin sketsa, aku foto, aku bilang ke AI Image Generation suruh bikin pewarnaan, shadow, lighting dan sebagainya. Itu dibuatin terus aku tiru. Nah itu makanya membantu banget buat aku yang nggak bisa mewarnai. Gitu. Ya, nah terus DALL-E 50 ya mungkin mungkin bakal kayak gini nih DALL-E 50. Nggak tahu 2030 besok engine bakal seperti apa. Nanti kita lihat aja lah di tahun 2030. Pastinya kalau kita kita track back dari tahun 2022, ini hasil generatnya kalau kita amati ya itu nggak berbentuk lah. Bahkan dulu aku inget banget ketika di lab sekolah waktu itu, aku bikin wajah Messi sama Ronaldo lah, kayak Messi Ronaldo boxing gitu. Itu masih kayak clay gitu, kayak apa ya? Kayak lukisan anak TK yang nggak, yang alatnya aja nyuri gitu ya. Jelek banget itu. Hasilnya tuh aku bully habis-habisan, sumpah. Aku pembuli handal soalnya dulu ya. Dulu aku pembuli handal. Beli kayak orang-orang di Facebook tuh kayak aneh-aneh sih aku bully gitu. Udah nggak ada sih. Aku udah nyari nyari berhari-hari kemarin nggak nemu. Karena dulu kan disimpan ada historinya di DALL-E. Tapi karena website DALL-E ini udah dihilangkan, kan digabungin sama ChatGPT sekarang. Jadi udah nggak ada. Ya sayang sih. Nah jadi perkembangannya aja selama 3 tahun ini udah bisa sehebat ini. Ini kalau teman-teman ekspor bisa lagi, habis ini kita coba lihat ya. Habis ini coba kita lihat gimana sih gilanya AI ini. Ini aku bakal kasih tahu. Nah, jadi bagaimana di tahun 2025, how about apa nih? Bilang 2025 in English. Jadi aku bakal kasih tahu seberapa gilanya AI di tahun 2025 teman. Jadi aku harap ya teman-teman setelah dari webinar ini, teman-teman nggak ada yang anti AI. Ya, aku bilang itu. Karena tujuanku di sini adalah untuk dakwah AI sebenarnya. Dakwah, ya aku nggak pengen teman-teman tuh besok kayak orang-orang milenial lah, milenial di Facebook tuh pada anti AI, nyalain AI.
ketika nggak ada klien, sing disalahnya apa? Pemerintah ya. Nggak dapat kerja gini nih, yang disalahin pemerintah ya kan, kan tolol gitu saya bilang kan. Padahal ya karena dia sendiri aja yang nggak mau upgrade diri gitu kan. Nah itu jadi aku pengen apa ya, karena ngasih pandangan lah ke teman-teman semua bagaimana AI di tahun ini. Ini tahun 2025 loh. Oke, jadi ini aku bikin prompt tadi ya. Tadi aku bikin prompt kayaknya setengah jam lebih ya. Oke, let's see dari sini ya. Let's try with this prompt. A vibrant promotional poster from beverage and brand called Mewing Cafe. Yes, that's Mewing Cafe. Featuring a 10 discount promo. Nah, jadi ini aku bakal bikin poster dari Mewing Cafe promo 10-10. Nah, backgroundnya aku pengen minta biru dengan ada elektrik dan lightning bolt dan kasih sedikit wave textures. Ingat ya, lightning bolt, terus aku kasih wave textures. Nah, dan ada two plastic cups of ice drink are shown at the center. Jadi ada gambaran. Jadi backgroundnya, teman-teman bayangin dulu nih. Teman-teman bayangin dulu, ini adalah brand Mewing Cafe. Terus kita bikin poster dari Mewing Cafe untuk promo 10-10 diskon. Backgroundnya warna biru dengan ada brake elektrik di background dan ada wave texture ya. Terus ada two plastic cups of ice drink are shown in the center. Tadi ada dua botol minum yang dipromoin di tengah. Oke, ini penjelasan ini ya. Dan ini aku kasih penjelasan ya. Large bold text. Ya. Jadi ada buat judulnya promo 10 ini besar, top of center, a circular badge. Nah, ini aku kasih beberapa detail ya. Dan ini juga yang teman-teman perlu highlight ya. Jadi di sini aku nyantumin it's shown availability on Shopee Food. Shopee Food and GoFood. Jadi harapanku ya. Di posternya nanti dibilang di bawahnya ini ada tulisan tersedia di Shopee Food, tersedia di GoFood. Nah, aku pengen kayak gini nih. Terus nanti di bawahnya ada Instagram Mewing Cafe. Dan aku pengen ada website mewingcafe.com gitu kan. Nah, ini promnya detail banget. Nah, jadi teman-teman kalau nge-prom tuh jangan buatkan aku poster Mewing Cafe, orangnya mewing sambil push up jongkok itu. Ya bisa sih itu, tapi hasilnya nggak bakal maksimal teman-teman ya. Jadi ngeprom minimal teman mau niat kayak gini gitu. Ini aku aja ngulik-ngulik lumayan lama ya. Ini kayak gini. Nah, jadi kita lihat ya. Aku nyoba dari beberapa model yang mostly bisa dibilang ini generator bagus sekarang ya. Jadi ada beberapa language model yang aku coba. Mari kita lihat. Oke, Dan. Ini language apa ya? Ini dari Sora AI. Dari ChatGPT. Oke, teman-teman bisa lihat. Ingat tadi ya. Tulisan bold di tengah ada. Terus ada dua cup nih, Mewing Cafe. Dan dia nyantumin apa ya, ngasih desain packagingnya juga. Nih, setiap rasa punya cerita. Ini kelihatan. Syarat ketentuan berlaku. Available on Shopee Food or GoFood. Tapi ini masih errornya arti cafe. Dan Instagramnya ada nih, Mewing Cafe. Nih, look at that. Seberapa gilanya AI sekarang, 2025. Gila banget. Nggak, tuh. Ini masih suara AI, teman. Masih satu ini, masih satu. Ini satu. Kita lihat kayak ya. Ini aku ngasih tadi suruh bikin wifi. Ini mungkin kalau teman-teman detail ya, ini ada ini ya. Kelihatan ya background wifi-nya. Nah, ini. Cuman ini emang beberapa detail-detail tulisan ini masih belum terlalu jelas sih. Ini tapi ini tetap ada tulisan syarat dan ketentuan berlaku ini dah kelihatan jelas. Nah, ini. Ini suara AI ya, masih suara AI. Mari kita lihat selanjutnya. Ini language model. Ini aku bikin pakai Leonardo AI. Jadi kalau di Leonardo itu ada banyak pilihan language model. Ini yang paling mahal ya, aku milih yang paling mahal. Karena kan di apa Leonardo itu ada kreditnya. Ini Lucid Realism ini 66 kredit. Leonardo Phoenix ini 35. Ini yang paling mahal. Nah, ini hasilnya kayak gini. Ya emang masih jelek ya, masih jelek. Bisa dibilang belum sebagus sebelumnya. Tapi kita lihat, ya kita lihat aja sisi positifnya lah. Gimana apa ya namanya AI bisa segila ini. Tapi kalau for your info aja teman, Leonardo itu emang sepenuhnya nggak didesain buat bikin poster kayak gini.
Leonardo tuh cocoknya buat bikin ilustrasi. Ilustrasi, kalau misalkan teman-teman mau bikin aset anime, kalau mungkin teman-teman mau bikinin foto teman-teman, wajah teman-teman jadi style anime, itu bisa dan akurat, itu pakai Leonardo. Karena ini musuh para artis, ya, bukan musuh para graphic designer seperti kita. Ini musuh para ilustrator, Leonardo. Jadi kalau teman-teman mau bikin ilustrasi, aku saranin pakai Leonardo. Ya nanti bisa pilih lah. Aku nggak bakal ngajarin cara pakai AI-nya, itu mungkin lain waktu ya. Tapi kita lihat sendiri dari satu prompt yang sama ya, dari satu prompt yang sama kita hasil kayak gini. Oke, lanjut ya, lanjut. Kita lihat dari ini adalah Gemini. Jadi Gemini ini pakai language DALL-E 3, DALL-E 3. Dan teman-teman lihat dia ini bisa generate logo Shopee Food dan Instagram Meme Cafe. Ya walaupun masih ada beberapa miss ya di teks-teksnya ini kayak setiap rasal seria rasa punya cerita. Setiap rahar mahan forike, leriap seman, bangunan menkan. Nah, nggak tahu bahasa apa, tapi ini udah gila ya. Saya bilang generate-nya itu, kalau misalkan teman-teman mau nyari referensi daripada nyari Pinterest, pusing-pusing apa, pakai AI ini udah bisa kayak gini teman. Ya, jadi ya game gitu lah kayak. Ini Gemini ya. Terus ada satu lagi kalau nggak salah, ini ada Krea AI. Nah, ini hasilnya jelek ya, saya bilang. Tapi emang top 4 ya. Jadi aku tuh setiap hari ngulik-ngulik AI teman. Dan yang mungkin ya saya bilang paling bagus ini adalah empat ini, teman. Ada Sora dari ChatGPT, lalu tadi ada Leonardo, lalu Gemini, dan Krea AI ini. Kita lihat ya. Nah, jadi teman-teman tadi udah lihat ya. Ini dari prompt yang sama seperti ini. Aku ngasih promptnya detail. Mungkin kawan-kawan aku ajarin lah cara bikin prompt, tapi gila, 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 gila. Oke, jadi itu. Nah, oke, mari kita lihat ya teman-teman. Kalau menurut teman-teman nih, model mana yang hasilnya paling bagus nih? Jadi ini ada Sora AI, terus ini apa tadi? Krea ya, Krea. Ya nanti aku share ya, aku share linknya. Terus Gemini, terus ini. Pilih mana teman-teman? Gemini, Leonardo sama Krea. Aku vote Gemini, Gemini, Gemini sih. Ya, Krea, Kak. Ya, ini itu ya. Kalau aku sih emang mostly aku megang antara Gemini sama DALL-E. Kenapa kok aku megang itu? Karena itu generate teksnya itu paling akurat ya. Jadi kalau misalkan cuma sekedar visual dan efek-efek mungkin mungkin ya beberapa language lain bisa menang. Tapi dari segi keakuratan teks itu yang best language modelnya dari DALL-E. Jadi Sora ini best language modelnya dari DALL-E teman. Dan Gemini ini pakai DALL-E juga. Jadi masih ibaratnya sedulur lah. Apa ya sedulur tuh saudara. Nah, jadi masih saudara. Jadi makanya kok kenapa generatnya agak mirip-mirip karena language modelnya sama teman-teman. Jadi gitu ya. Nah gitu. Aku ngasih gambaran teman seberapa gilanya AI sekarang. Bahkan aku pun kaget teman. Aku langsung nyoba ini ketika GPT 4,5 dan kebetulan saat itu aku masih bayar premium ya mahal premium. Aku nyoba 4,5 cuma demi nyoba 4,5 tok. Aku bikin poster apa ya promo haji. Apa ya? Umroh deh umroh. Aku nyoba redesign punya H Astur. Jadi di Wonosobo kan ada Ustadz Irfan. Ustadz Irfan itu kan punya tour umroh ya. Jadi aku nyoba redesign pakai AI. Dan hasilnya Masya Allah keren banget gitu. Saat itu. Dan itu aku langsung tertampar sih. Dan gara-gara itu aku langsung bikin postingan itu. Saat itu di Facebook mungkin kalau teman-teman tahu ya. Aku bikin kalau ya 2030 is gonna be wild gitu. Bakal gila sih. Nah, oke. Jadi teman-teman tadi udah tahu ya AI sengeri apa dan ya kita tahu juga gimana perkembangan zaman seperti ini dan aku bilang juga sejarah itu pasti berulang teman-teman. Jadi aku ini juga suka membaca sejarah teman-teman. Aku ya sering lihat juga lah banyak banget orang-orang ini yang menolak sama perkembangan teknologi.
Kita berkaca aja wes sama sekarang. Kita nggak usah jauh-jauh, nggak usah main ke apa ya, ke Afrika lah. Kita nggak usah main-main ke mana lah. Kita main aja ke sosial media. Ada konten AI, di munculnya, ya ada AI, gitu. Boykot AI, ya ada AI, BT gue, gambar AI banyak tingkah. Bahkan kemarin juga Noxa itu dibully karena dia pengen ngeklaim hak cipta, ya bukan hak cipta sih, kayak pengen minimal attitude-nya puas gitu kan. Nah itu, ini pasti berulang kan. Penolakan teknologi, penolakan kemajuan itu pasti berulang. Nah, mari kita berkaca ya. Nah ini juga salah satu ada hal keegoan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat juga ya, banyak desainer itu yang nggak mau pakai AI, terutama para ilustrator nih. Mungkin kalau teman-teman masih ada ilustrator ya, nih gua senggol lu pada ya. Ilustrator lu suka gambar, lu suka bikin ini. Kalau lu anti AI, lu boykot AI, apalah TAI gitu. AI elek banget itu. Kayak lu bener-bener benci sama AI ya, siap-siap aja lu jadi BlackBerry selanjutnya gitu. Kita mungkin menangi ya. Mungkin kalau teman-teman yang seumuran aku kelahiran 2004 BTW. Aku masih anak-anak, aku masih kecil ya. Aku kelahiran 2004, waktu itu aku kelas 4 5 SD. Itu masih pada pakai BlackBerry. Kelas 3 nggak sih? Kelas 3 apa kelas 2 kayaknya. Itu bapak tuh pakai BlackBerry. BlackBerry yang tengah ini kayaknya. Bapakku masih pakai BlackBerry dan itu kan ada BBM tuh. Nah, ping ping ping. Terus apa-apa BBM, apa-apa BBM. Nah, saat itu ketika tren Apple tuh mengeluarkan iPhone ya. Atau Apple mengeluarkan iPhone dan Amerika tuh pada switching ke iPhone semua. Dan BlackBerry pun ya nyatanya kemana sekarang? Udah nggak ada jejak. Nah, kenapa kok BlackBerry bisa dibilang bangkrut ya? Emang bangkrut BlackBerry. Karena dia tuh nggak mau ngikuti perkembangan zaman, nggak mau namanya ber apa namanya ya bertransisi lah ke teknologi sekarang. Kalau kita lihat beberapa perusahaan handphone yang bisa survive sampai sekarang, katakanlah Samsung. Kita tahu ya, kita menangi juga mungkin Samsung itu HP-nya HP lipat dulu. HP lipat terus HP tulalit yang ada snack-nya juga itu dulu. Aku main punya simbahku dulu, simbahku punya Samsung yang pakai telepon pulsa, halo halo gitu. Terus ada juga HP lipat. HP lipat itu ada game puzzle itu, puzzle-nya Mona Lisa. Itu yang yang puzzle kotak-kotak kosong-kosong itu lah. Nah itu buktinya Samsung masih bisa survive kan. Tuh, because dia mau mengikuti perkembangan zaman teman-teman. Ini case dari BlackBerry ya. Terus ada lagi case-nya Nokia. Kita lihat Nokia kemarin sempat heboh ya. Nokia ini melakukan rebranding, ganti logo. Bahkan sampai dihujat logonya dikira Aokia. Sampai apa ya, banyak ya orang yang hujat logonya. Nah, dia ini terlalu sombong ya, bilang kayak terlalu percaya dengan osnya sendiri. Kayak teman-teman lah, lu pada yang artis, lu pada yang ilustrator. Ini gue senggol kalian semua yang ilustrator, kalian apa ya, anti AI. Kalian siap-siap lah jadi Nokia juga gitu. Kalian terlalu pede, gambarku sangat bagus, tidak ada yang bisa mengalahkan. Nyatanya sekarang AI bisa jiplak gambarmu, teman-teman. Ini aku mohon maaf ya, aku mohon maaf sekali teman-teman. Para ilustrator itu kita bisa jiplak, plak ketiplak art style-nya, bener-bener. Jadi kalau di Sora itu kita bisa ngasih referensi gambar, teman-teman. Bisa ngasih referensi gambar kayak misalkan aku artis nih, aku punya art style tertentu. Terus aku save lah art style apa ya, art-artku. Aku taruh ke Sora. Kalau nggak ChatGPT aja, wes. Kita masuk ChatGPT aja, kita ngasih apa ya kayak aku biasanya gini. Aku ngasih beberapa gambar-gambar dari artis dengan art style yang aku pengen generate gitu. Terus aku bilang gini, analisa art style ini. Dia analisa detail, terus tinggal katakanlah teman-teman pengen bikin unta gitu. Pengen bikin berpatapim, wes. Buat berpatapim dengan art style ini. Dia bisa generate plug ketiplek nih. Ini yang sangat aslinya agak tak sayangkan sih, ya, agak tak sayangkan. Tapi ya emang ini perkembangan teknologi gitu. Kita nggak bisa menyangkal. Ya emang kalau misalkan generate artis sama generate mesin itu emang beda hasilnya. Emang mungkin nggak ada perasaan, nggak ada apa ya emosi di dalamnya. Tapi kita lihat fungsional gitu. Kita ini desainer grafis bukan artis ya teman-teman. Desainer grafis apa ya namanya? Desainer grafis itu
kita memecahkan solusi dari problem yang ada. Artis itu cuma ya gabut gambar, mung gue didelok gitu. Coba dilihat senang-senang. Kalau artis itu kan biasanya dulu ya kayak Van Gogh. Van Gogh itu bisa dibilang ODGJ kan. Jadi keterbelakangan mental. Tapi kalian tahu betapa hebat, betapa bagusnya karya-karya Vincent van Gogh, terutama Starry Night. Yang aku jujur ngefans banget dari dulu, pengen banget punya lukisan Van Gogh. Dan alhamdulillah aku dikasih lukisan Van Gogh. Wah, sangat terima kasih ya. Jadi kalau teman-teman penasaran mungkin bisa cek IG-nya aku aja. Itu ada lukisan Van Gogh-nya di setiap kontennya aku. Nah, itu ya dia Van Gogh ini lukis cuma ya karena dia ini dulu pengangguran nggak punya apa, dia cuma suka lukis dan miskin juga dia nggak nyari duit gitu. Nah gitu ya. Oke, terus ada lagi ya ini, dulu ketika internet pertama kali muncul ini dihina terutama sama orang-orang media cetak pada masa itu karena saat itu kan masih ibaratnya di Amerika itu media koran itu dimonopoli sama salah satu media cetak lah. Jadi dia mengecam kayak internet ini apalah nanti, bahkan sampai ada narasi buruk kalau internet ini internet ini nanti menghambat otak lah kayak apalah, banyak fitnah-fitnah lah dari internet. Ya kita lihat aja gimana bergunanya internet sekarang kan. Toh aku juga masih gumon ya, aku masih gumon. Aku tuh punya temen yang kerja di radio dan kadang juga konten-konten juga. Aku sering nyinggung gini, masa kamu pede banget sih industri radio itu masih bisa survive? Kamu kayak maksa kayak banget gitu, masih di radio. Nyatanya aja siaran radio tuh disiarin di YouTube. Kayak misalkan ada podcast nih, podcast di radio. Disiarin di YouTube, nggak full di radio. Ya, jadi bahkan di mobil-mobil sekarang, mungkin kalau teman-teman orang Jakarta ya, aku jamin nggak ada yang buka radio. Pasti udah Spotify, terus kadang YouTube. Ya mungkin ya. Bahkan sekarang aja ada project yang pengen bikin podcast itu dari AI. Jadi nanti AI itu ngobrol dua. Jadi aku pengen banget sih asli. Sekarang udah ada, cuman masih pakai bahasa Inggris. Itu masih beta lah. Itu benar-benar bisa jadi gebrakan banget buat belajar gitu. Mungkin kalau teman-teman pengen belajar sesuatu, kalau sekarang kan model belajar anak-anak muda kayak kita kan dengerin podcast ya, podcast, misalkan nonton Deddy Kobutak lah, terus nonton Kasih Masalah, terus apalagi gitu lah. Jadi kita belajar dari podcast. Nah itu ada AI itu bisa bantu banget, kayak misalkan teman-teman pengen belajar apa, tinggal tanya gitu. Radio foto bentungan ya bisa jadi. Nah terus sekarang nih tontonnya, sekarang udah kita kelihatan adalah Bitcoin dan cryptocurrency. Dulu mungkin ya tahun 2020, 2021 ketika dulu NFT boomingnya tahun 2022 ini banyak yang ngatain kalau Bitcoin itu haram, kripto ini scam, nggak ada bentuknya. Nah nyatanya nonton, nyatanya faktanya kita tahu semua saudara-saudara kita di Palestina seperti apa, saudara-saudara kita di Gaza seberapa di gituin lah, ya sangat kita terus bersuka berduka cita lah ya. Lalu sampai terjadi di sana kita tahu gimana mereka tuh bantuan nggak bisa masuk, terus kayak apalagi dari segi keuangan itu nggak mungkin masuk transfer aja. Kalau teman-teman tahu ya bank mau transfer itu ada pihak ketiganya loh. Jadi teman-teman itu apa ya, kalau misalkan teman-teman mau transfer ke Fawas nih, kalian punya temannya Fawas, aku mau transfer 200.000, jadi 200.000-nya ini ditaruh ke bank dulu, lalu bank yang ngasih ke Fawas gitu. Nah tapi dengan adanya teknologi Bitcoin dan cryptocurrency ini mematahkan semuanya, mematahkan sistem perbankan yang riba. Jadinya apa namanya, bantuan itu bisa sampai ke tangan Palestina. Nah ini benar-benar revolusioner banget. Aku join beberapa grup donasi ya buat Gaza. 100% mereka pakai USDT semua, pakai kripto semua. USDT itu kripto ya. Ya, aku fokus kripto. Nah gitu. Jadi ini revolusioner banget teman-teman. Jadi mungkin kalau teman-teman dulu sempat menyangkal ya, sempat menyangkal dan sempat apa namanya bilang kalau Bitcoin itu haram dan sebagainya ya, belajar lagi, belajar lagi. Aku belajar blockchain tuh 2022. Karena saat itu aku
ngikut NFT loh saat Al Ghazali apa Al Ghazali Ghazali Everyday itu kan viral 2022. Aku bikin pixel art itu setiap hari satu sampai ada 20-an dan laku satu itu saat itu 0,0013 ETH. Harganya 13.000, saat itu Ethereum masih di 600 dan sekarang kita lihat udah berapa ya? 3.400 kalau nggak salah. Itu udah bisa markup banget. Habis itu aku langsung cairin. Yang namanya juga bocil ya, masih si SMK kelas 10. Nah, ini ya buat belajar aja. Sekarang kita lihat cryptocurrency ini benar-benar revolusioner. Apalagi ini bisa membantu donasi ke Gaza. Nah iya tuh, orang pilih bisa beli kripto. Itu sampai sekarang ada harinya itu. Kayak Pizza Day kan, kemarin baru aja Pizza Day, itu banyak airdrop, BNB juga ada. Nah gitulah, nggak bahas kripto, kita bahas AI. Teman. Nah, terutama Canva teman ya. Canva, ini lucu ya, lucu asal. Lucu ya, lucu. Aku dulu, 2022, kan aku udah cerita, aku tuh orangnya dulu arogan banget. Teman. Aku tuh arogan banget. Karena saat itu sebelum ada Canva, ibaratkan aplikasi desain ini adalah aplikasi yang sedikit orang bisa. Orang tuh bisa desain tuh sedikit banget. Dan saat itu aku merasa di Wonosobo tuh aku paling jago ya. Nggak tahu ya kenapa aku sombong banget. Itu waktu itu ya, aku masih SMK. Itu arogan banget. Nah, saat itu di situ. Bahkan ketika teman-teman sekolah pada pakai Canva, itu aku nomor satu haters Canva se-Indonesia mungkin. Ada Canva, aku hina. Terus di Canva, aplikasi template. Terus tiba-tiba aku bikin pakai Canva, bukan desainer, aplikasi sampah. Nah, aku dulu gitu tuh. Nah, kayak aku suka bilang aplikasi banci ya. Canva gitu sampai sampai pada saatnya tahun 2023. Jadi kan aku RPL jadi at moment at satu hari itu full di lab ngoding. Aku agak jangan ditiru ya, aku agak nakal ya dulu, agak nakal. Di tahun itu 2023 AI kan masih jarang, orang jarang yang tahu. 2022 nih, guru-guru tuh nggak tahu ChatGPT tuh. Aku udah tahu, cuman aku nggak tahu kalau ini bisa buat ngoding gitu. Jadi saat itu aku iseng ya, kan error codinganku error, pusing. Ya anjir lah nih, gimana codingan nih? Aku copy, ini error gimana? Pek, dibuatin codingannya, kayak kayak what the hell gitu. Aku langsung gitu. Terus tiba-tiba langsung apa ya? Ah, anjir ini benar-benar bisa ngoding. Aku seneng banget. Jadi yang bisa dibilang bikin satu form login tuh teman-teman seminggu nggak selesai. Aku 10 menit selesai pakai itu, pakai apa ya AI, ChatGPT, selesai semua. Tapi yang penting kita paham logiknya, logik coding itu kita paham. Jadi saat itu aku emang udah ada basic coding, aku udah tahu bikin aplikasi apa ya SPP saat itu aku selesai 2 hari dan itu aslinya jatah 1 semester 6 bulan buat bikin aplikasi itu nyelesain aku selesai 2 hari. Otomatis gabut dong. Mau ngapain nih gabut? Aku biasanya sambil kerja teman. Karena saat itu aku SMK udah nge-freelance, udah ada dapat banyak klien lah. Jadi aku sampai dimarahin guru. Kamu kok nggak kerja kerja apa ya nggak ngarap-ngarap tugas apa ya? Udah selesai Pak. Ya ini bantu teman-temannya gitu, sering gitu. Tapi aku bodo amat karena aku introvert orangnya. Aku duduk aja di pojokan, pojok belakang, mojok. Nah gitulah jadi. Terus aku nyambi desain-desain dan saat itu Corelnya itu tiba-tiba ke delete dan saat itu aku mau download internetnya pelan, masya Allah, pelan banget. Ya gimana anjir mau download berapa giga gitu. Terus akhirnya ya nyoba Canva lah, nyoba Canva. Lah kok enak gitu sebenarnya kayak oh ternyata gitu ya. Ternyata memudahkan banget gitu. Nah itu aku dulu gitu. Ternyata stigmaku selama ini aku mikir kalau Canva ini adalah aplikasi template. Bahkan mungkin sekarang aku nggak pernah pakai template ya sampai sekarang. Nah enaknya itu kalau dulu aku sebagai user Corel Draw mau nyari aset desain itu bolak-balik kayak Google, Freepik, terus apa, Envato, Corel, drag and drop gitu. Pas di Canva coba klik-klik cari kotak-kotak apa mobil, lulu, roket, nah, itu aku kayak jadi gampang banget. Nah apalagi slab
Dulu aku juga user Pixel Lab kalau di HP malas desain ya. Lama Pixel Lab kayak bolak-balik galeri, gini ini crop nggak efisien gitu rasanya kayak. Jadinya aku tahu Canva itu benar-benar edan gitu rasanya kayak, wah ternyata enak ya. Nah jadi itu adalah apa ya sejarahku lah. Kenapa aku bisa pakai Canva. Bahkan sekarang aku punya quotes kalau nggak Canva nggak makan. Gitu. Aku mesti pakai Canva. Bahkan ini aku desain PPT ini pakai Canva. Ya gitulah. Dan sekarang teman-teman, ini by prediksiku ya. Aku kemarin ikut Canva Labs di Magelang. Jadi ada, jadi Canva itu setiap tahun ada kayak apa ya? Kayak kopdar bukan sih? Ya kayak kayak ada event gitu lah. Jadi di beberapa subregion gitu. Kayak kemarin di Surabaya, di Magelang. Aku kebetulan ikut di Magelang dan kan ada presentasi ini fitur-fitur baru kita. Mereka mengenalin saat itu AI coding. Nah ini benar-benar udah gila AI code Canva itu anjir gila. Teman-teman harus coba sih, harus coba AI code Canva. Nanti habis selesai webinar, langsung coba teman-teman AI code Canva, teman-teman bikin apa kayak aplikasi apa game atau apa. Coba itu edan, teman-teman harus coba sih. Saranku itu ya. Habis ini langsung coba AI Canva, AI code Canva, coba. Nah itu. Ya, jadi sejarah pasti berulang. AI juga dibenci sama orang-orang, termasuk aku membenci Canva. Aku juga membenci AI. Jadi begitu tentunya. Nah, saatnya kita masuk ke topik utama. Dari teman-teman tadi kita lihat ya, gimana ngerinya AI di tahun 2025. Apakah AI akan menggantikan desainer grafis? Sebelum masuk, mungkin teman-teman bisa mutarin pendapat dulu. Ada yang setuju nggak? Atau mungkin ada yang nggak setuju? Nggak setuju. Oke, Davan nggak setuju nih. Siapa nih yang timnya sama Davan? Darva Mirza nih? Belum tentu, anjay, belum tentu. Maaf ya kalau aku anjay-anjay anjir. Belum beradaptasi sendiri. Oke, belum punya dekat, kataku. Oke, enggak sepenuhnya, tapi berdampingan. Tidak. Oke, Andika Pratama dari PWPM Sumut. Kalau AI punya kesadaran dan selera, gue setuju. Ah, ini unik nih. Nanti bakal gua bahas ya. Dia mostly enggak ya? Mas, masih persentuhan, nggak menggantikan. Nih, apa ini, Kak Azizah ini. Ya, kalau dia punya skill yang bisa dibilang terus rata-rata. Oke. Setelah kayak Massimo Vignali dan terlalu tuh punya kesan yang nggak bisa dapat ulang karena mereka punya style kesan baru. Oke, oke. Alias saat ini belum setuju tepatnya. Oke, nggak ada yang bisa dibilang 90%, 99, 100% nggak setuju. Aku gila, aku bukan gila ya, aku gila sih. Tapi jawabanku teman-teman ya, jawaban my personal answer is big yes. Hmm. Ini teman-teman kaget ya, kenapa aku bisa bilang yes? Aku percaya ini bakal gantiin desainer grafis teman-teman. Jadi kenapa kok aku masih di desain? Nah ini I will explain after this. Jadi ya, Timothy bilang, ya maaf ya, aku ini orangnya standar Timothy banget. Timothy bilang kalau 2030 desainer grafis bakal hilang. Aku ya awalnya denial karena aku desainer grafis. Tapi ya ketika tadi itu aku tahu GPT 4,5, terus aku coba bikin layout dan hasilnya kayak tadi, kayak anjir itu kayak bener-bener ini bisa digantikan. Nah, tapi ya ada tapinya, tentunya, ada tapi-tapinya. Tapi ini tetap big yes ya. Aku mostly tetap big yes. Jadi kenapa alasannya? Ini ya nanti aku jawab ya nanti. Oke, ini ada di pemaparan sebetulnya dari pertanyaan Kak Azizah nanti ada di sini. Oke ya. Yes, 2030 will be crazy. Trust me, teman-teman. Trust me, 2030 will be crazy because kenapa ya? Kenapa ini bakal gila? Pertama, Artificial General Intelligence. AGI, kita kenal AGI. Ini masih dalam tahap pengembangan. Teman-teman tahu kalau udah ada yang nonton Avenger Age of Ultron, jadi itu kan Jarvis ya, Jarvis dimasukin ke pakai Mind Stone menciptakan AGI. Jadi AI yang bisa mikir sendiri, bikin keputusan sendiri. Dan ini sama ketika mungkin teman-teman yang nonton Saw season 3, Saw Alicization, ini dulu aku mau waifuin Alice ini soalnya emang cantik ya, cantik nggak? Nah, maaf ya kalau stres dikit. Nah, jadi Alice ini adalah AGI sebenarnya.
Jadi latar waktunya tahun berapa ya? Aku lupa ya. Kalau SAO kan 2012 ya, season 1. Terus Gundam Online 2016. Eh, 2022. Lupa lah. Udah amat lah. Nah, jadi Alice ini adalah ceritanya dia ini AI. Jadi cerita anime dikit ya, cerita anime dikit. Jadi Kirito ini adalah main karakter dari anime Sword Art Online. Jadi dia ini kayak masuk ke dunia virtual reality, yang mana dia ini tidur dan kesadarannya dia itu diatur sama mesin. Jadi kayak VR gitu. Jadi tapi dia beneran masuk in the world-nya. Dan orangnya di sini mostly AI semua, AI dan dia punya decision making, dia punya perasaan. Bahkan si Alice ini jatuh cinta sama si Kirito. Tuh. Jadi gitulah. Jadi ini AGI. Dan aku cuma ngira ah ini cuma anime anak anak SMP loh, aku nonton kelas 9. Nih, apalah ini cuma. Dan ternyata kejadian sekarang mau kejadian. Emang masih dalam tahap pengembangan, tapi 2030 aku percaya ini udah jadi. Aku percaya 100%. Bukan karena Timothy yang ngomong, tapi aku juga riset. Timothy ngomong kayak gini, aku percaya Timothy lebih pinter. Dia lebih punya keinginan belajar lebih tinggi dari aku. Aku coba riset. Tapi bang, jangan tapi bang. Nah itu, jadi aku riset dan emang bener projectnya real. AGI ini bener-bener hampir ada. Kalau kita lihat ya, perkembangan AI itu cepat banget teman-teman. AI baru eksis kita kenal aja 2024 mungkin. Mostly teman-teman ya. Aku dari 2022, teman-teman mungkin mostly dari 2024. Cuma setahun, 2025. Udah gimana gilanya tuh, setahun loh. Ini 5 tahun, 5 tahun tuh lama loh. Cepat buat kita. Ya, cepat buat kita. Aku 25, semoga udah punya istri ya, amin. Aku 25. Itu emang cepet buat kita sebagai manusia. Tapi buat pekerja, buat developer, buat apa ya, AI, apa ya, AI developer, ini waktu yang sangat lama teman buat ngembangin itu. Oh ya, malah diputar-putar. Tak matiin akses semua. Gimana ya cara matiin? Oh ya, Hanif. Ntar ya, tonton iklan bentar ya. Lupa mau tak matiin. Ya, sambil ngomong lah. Ya, intinya ngono lah. Aku sorry ya, Nek, ngomong Jawa. Aku ngomong Jawa. Nah, jadi emang ini benar-benar mau kejadian ya, teman-teman. Kalau emang AGI itu nyata. Ntar asuti wae, as kayak di pateni wae apa jenenge? Kayaknya ana loh, co-host. Ya, semua tak kerep. Nah, itu ya, teman-teman. Lanjut ya. Kenapa emang ini will be crazy 23? Efisiensi perusahaan bakal gila-gilaan. Nah, Mas Gibran, Pak Prabowo ngomong, ada 19 juta lapangan pekerjaan. Kita, sektor industri, akan menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan. Itu cuma omon-omon. Aku percaya itu semua omon. Aku bukan anak abah ya. Aku bukan anak abah. Aku bahkan golput saat itu. Aku nggak nyoblos. Aku nggak, aku bukan buzzernya Anies. Aku nggak dukung Anies juga. Aku nggak dukung Fufafa. Aku nggak dukung siapa tuh Pak Ganjar. Aku nggak dukung. Tapi aku percaya 19 juta pekerjaan itu hanya omon-omon. Kenapa? Karena efisiensi perusahaan bakal gila-gilaan. Terutama yang aku pribadi. Aku sebagai ya pemilik perusahaan lah. Aku pemilik perusahaan. Aku mostly memanfaatin AI tuh. Jadi kalau misalkan tanpa AI itu aku butuh yang namanya copywriter. Aku butuh copywriter. Aku butuh SEO writer. Aku butuh yang namanya apa namanya content writer. Dan teman-teman cerita-cerita aku tuh suka nulis. Aku dari kecil suka nulis. Aku suka baca. Aku suka nulis. Dan AI tak suruh apa namanya apa ya namanya suruh nganalisis tulisanku, gaya kepenulisanku, aku training lah, itu bisa persis plek ketiplek plek ketipleknya itu dari cuma aku training AI-nya aja, training language model gimana itu bisa. Makanya ini benar-benar kayak game changing banget. Aku nggak perlu bayar orang buat content writing,
Aku cuma butuh satu orang aja buat ngoperasiin semua AI-nya. Jadi, nih, tak kasih tahu ya, tonton ya. Ini share-nya sini nggak? Ini ya, tak kasih tahu teman-teman. Ini share-nya kan nggak sih? Nah, ini, jadi aku nih punya ini ya, teman-teman. Nih, tak kasih tahu. Aku udah punya nge-training beberapa language model. Nah, ada nih, ada content writer, content researcher, caption spesialis. Nah, itu aku training sendiri. Bahkan mungkin kalau teman-teman ada yang tahu ya, kalau aku sempat bikin yang namanya itu AI saran teks, saran teks GPT. Kan kadang kan di grup saran teks nggak ada yang komen tuh, ada yang minta saran teks. Terus aku bikin ini AI saran teks. Nah, itu aku pakai custom GPT ya. Jadi kenapa kok 2030 migrasi? Karena 100% aku percaya kalau perusahaan tuh bakal banyak PHK massal, bakal banyak di cut off. Apalagi perusahaan tuh minta efisiensi ya. Kayak tadi case-nya tadi, aku nggak mau nge-spend uang banyak. Kayak misalkan nih, aku juga punya ya, pernah punya apa namanya, pegawai lah, pegawai dia ini apa ya kayak diajarin tuh keras kepala. Kayak. Ya emang salahku sih, aku kurang bagus saat itu saat ngerekrut karena butuh juga ada orang baru resign dan aku butuh nambal cepatnya. Mungkin karena kesusu dan itu susah lah buat itu. Nah kalau misalkan AI ini bisa buat gantiin ya kenapa enggak gitu kan? Why not? Jadi aku percaya perusahaan besar sekelas Goto, sekelas apa ya, perusahaan kecil lah itu mesti bakal efisiensi perusahaan. Mereka bakal mostly pakai AGI atau AI dalam itu. Mungkin kalau misalkan sekarang ya, sekarang masih ada content writer, masih ada content analis. Mungkin besok cuma butuh satu orang. Jadi dari 5 orang, ya, 5 orang, 5 job desk, cuma jadi satu orang. Tuh. Nah ini, aku percaya semua kamu ini bakal gini. Tuh ya. Jadi 2030 bakal gitu. Jadi teman-teman, aku nggak mau yang ikut webinar sini tahun 2030 ketika krisis datang. Teman-teman jangan pemerintah itu jangan ya. Tak antem. Asli. Jangan nyalahin pemerintah, jangan nyalahin apa ya kayak bergasi apa Gibran katanya 11 juta lapangan pekerjaan. Gimana sih pemerintahan Pak Prabowo? Bergasi DPR. Jangan gitu ya. Aku nggak mau teman-teman semua gitu. Aku maunya kita semua itu belajar. Jadi ya, gimana sih cara kita nggak digantikan sama AI? Nah, ini makanya aku tak ajarin di sini. Itu, itu ya. Nah, terus peralihan sistem perekonomian ya. Jadi kita tahu konflik geopolitik itu bikin inflasi gila-gilaan. Bahkan kemarin sempat rupiah 17.000. Mungkin nggak menutup kemungkinan 2030 fiat itu nggak ada harga dirinya. Fiat itu uang kertas ya, uang kertas yang kita punya ini. Jadi uang ini tuh terus dicetak teman sama orang-orang yang punya kuasa. Uang ini terus dicetak. Kita nih sebagai rakyat yang nggak punya kendali, cuma suruh nurut. Terus kayak beras naik, demo, 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 demo. Terus pemerintah, pemerintah turunin harga BBM. Padahal ya yang memegang kendali itu orang yang di atas kan. Kita sebenarnya kita harus siap gitu. Makanya kenapa kok aku percaya salah satu misinya Ternak Uang dan Timoti teman-teman itu kan mereka bikin lagi ngesusahin program tangga ternak uang. Jadi pertama sebelum kita mulai investasi kita harus punya 10 juta pertama. Habis itu nanti setelah 10 juta nanti kita siapin dana darurat. Utang-utang kecil dulu deh, utang-utang kecil kita lunasin. Habis itu utang-utang kecil lunas kayak cicilan motor lah, cicilan apa. Nanti kita nyiapin dana darurat 3 sampai 6 bulan. Habis itu mulai invest. Terus ya itulah teman-teman bisa cek sendiri di Instagram Ternak Uang. Jadi aku pengen juga teman-teman ikutin itu loh. Karena emang kita nggak tahu ya apa ya bakal terjadi tahun 2030. Jadinya ya kita harus siap-siap aja gitu. Nah, ini urutan ya, tak tahu urutan role yang akan tergantikan sama AI. Udah sejam berjam. Nah, mungkin aku minum dulu ya. Nah, teman-teman coba tebak nih, coba tebak dulu. Coba kira-kira role apa yang bakal tergantikan sama AI? Kan ada desainer logo ya. Kita tahu graphic design itu luas.
ada desainer logo, ada UI UX designer, desain loh, desain bro, desain bro. Ini kita desain, bukan akuntansi jelas ya, udah tergantikan kan. Terus ada apa ya, desainer mockup, desainer 3D, terus ada desainer apa lagi ya, ilustrator. Nah itu betul. Oke, kira-kira apa nih yang teman-teman paling gampang digantikan? Ilustrator, web designer, mockup designer, karakter desain, anjas. Itu di ilustrator. Oke, penulis, desain bro, logo, gantung hidup, kelas king. Oke ya, jadi yang pertama tuh ilustrator ya. Ilustrator, seperti yang aku bilang tadi, buat teman-teman ilustrator ya, atau kalau misalkan Bagas, kayaknya Bagas Ramel. Nah, misalkan teman-temanku ada yang bikin vektor wajah, itu vektor wajah bikin pakai AI itu gampang banget. Kan nggak perlu ngabisin waktu lama, setengah jam bikin vektor wajah, nggak usah gitu. 5 detik selesai gitu. Ya, ya itu bakal digantiin teman-teman. Percaya nggak percaya? Bahkan ya, aku punya temanku ini dia kerja di salah satu studionya ini dia fokus nyari klien luar dan ngontes di 99 Design dan fokus ke ilustrasi dan packaging itu. Dan ternyata ada lomba cover book nih. Aku juga kemarin baru ngulik nih. Lomba cover book itu rata-rata allowed using AI. Orang-orang luar udah melek sama AI. Kayak apa ya? Bikin ilustrasi ini kontes $190 nih. Pakai AI allowed. Yang menang AI ya emang bagus sih. Udah memenuhi standar, udah memenuhi kebutuhan mereka. Karena mereka nih cuma butuh masalahnya diselesaikan. Mereka nggak idealis, nggak harus tulisan tangan, apa yang nggak harus lukisan tangan gitu, nggak harus pakai kuas gitu. Nah, tuh, mereka nggak gitu. Perusahaan tuh butuh hasil, butuh yang solve problem mereka itu. Ilustrator jadi bisa digantikan segampang itu. Ya, buat teman-teman yang mungkin aku suka gambar tentunya. Aku juga suka gambar. Aku dari kecil, aku dari TK gambar terus. Bahkan ibuku karena dulu aku itu bisa dibilang ekonomi sulit ya. Dulu emang bapakku mulai dari negatif, bahkan masih ada utang orang tua juga yang dilunasin sama orang tuaku. Dan aku belajar banyak sih. Dan saat itu aku suka gambar. Nah sehari itu bisa 5 buku aku habis gitu. Kalau ibuku tuh ngeluh, ini Daniel gambar terus. Sampai dimarahin aku gara-gara gambar. Sekarang kayak punya banyak buku kosong nggak pernah dipakai gambar aja. Nah itu jadi ilustrator ya, aku juga ilustrator kan. Aku juga suka bikin maskot, aku suka banget bikin desain maskot, aku suka bikin ilustrasi digital. Tapi aku sadar ini bakal digantikan AI ya gitu. Ini 2030 loh, ini aku bicara 2030 ya, 2030. Bahkan ilustrator pun udah tergantikan sekarang kan, itu ya teman-teman. Terus desainer layout yang kedua. Desainer layout itu apa ya? Kayak desain feed IG, thumbnail YouTube, dan poster advertising. Kayak tadi kita tahu, gua udah ke-reveal tadi deh, spoiler. Nah, jadi kita tahu ya, gimana gilanya AI dalam bikin poster promo tadi ya. Kan banyak yang, apa ya, kayak anjir gitu kan. Wow, gitu kan. Ya, gua juga gitu dulu. Nah, karena emang sekarang udah kayak gitu, teman. Kita lihat aja 2030 bakal gimana. Tuh. Jadi mungkin di perusahaan, katakanlah perusahaan besar, mereka cuma butuh satu orang aja yang bisa ngoperasiin AI ini. Kayak misalkan butuh bikin konten. Dan konten itu kan repetitif. Mungkin setiap hari harus ada target bikin konten. Gitu. Jadi tinggal ketik aja AI. Jadi, lulu. Jadi, nah itu kayak gitu tok. Mungkin 2030 bakal seperti itu, teman-teman ya. Jadi ya, ini yang bakal tergantikan. Jadi buat teman-teman yang senang lewat, hati-hati aja. Ya. Nah, terus desain 3D. Nah, ini agak kontroversial sebetulnya. Jadi aku tuh punya temannya, dia ini sepuh desain 3D, dia di Blitar juga, dia desainer mockup lah. Aku bilang kalau 3D ini rawan digantikan loh mas. Tak kasih tahu AI terbaru. Aku kemarin baru ngulik AI salah satu juga dari Cina tuh bikin AI. Ini bisa bikin apa ya? Aku kira ya. Aku kira desain 3D yang bakal diganti itu cuma desain 3D artistik teman. Kayak kebutuhan Microsoft lah kayak kan teman-teman tahu kan.
desain-desain 3D yang kayak Megapone, terus kayak handphone 3D, aset-aset 3D lah, yang buat aset-aset desain gitu. Nah, aku kira cuma itu yang bakal digantikan. Ternyata, ya ikon juga. Ternyata 3D teknik itu juga bisa digantikan. Temenan, beneran. Cerita dikit ya. Jadi, bapakku, dia sekarang fokus ke desain 3D karena dia emang jualan produk dan dia pakai 3D printer buat bikin produknya. Nah, aku tuh debat terus sama bapakku di rumah ya, di rumah. Suruh belajar 3D, belajar 3D, ini gini, 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 gini. Ya, beda case saja. Bapakku kan milenial ya. Dia nggak tahu AI, nggak melek gitu lah. Jadi, aku bilang gini-gini loh Pak, gini-gini Pak. Atau kolot lah kita sering adu mulut lah kalau di rumah tuh. Tapi bukan adu mulut kayak apa, lu miskin, gitu. Lu beban itu enggak ya. Tapi cuma kita diskusi aja lah, diskusi secara sehat. Nah, gitu. Ternyata teknik itu juga bisa digantikan teman. Jadi santri itu ada dua teman. Ada yang artistik sama teknik. Jadi teknik kalau misalkan teman-teman butuh bikin desain produk, itu kan ada ukurannya tuh kayak ini harus 5 cm, harus 3 cm. Nah, gitu. Dan ternyata AI dari Cina ini ada yang bikin Lego cuma dari foto ya teman. Foto. Tonton nih foto nih. Tonton punya Lego di rumah, di foto, upload di AI. 10 menit jadi, tinggal cetak, udah ada settingannya, settingan cetak, tinggal Ctrl P, print, tunggu, jadi. Dan presisi, ukuran-ukurannya pas, itu udah 360 derajat, udah jadi mainan dari foto tok. Itu. Itu makanya aku bisa naruh desainer ini di nomor 3. Tuh. Karena emang udah di depan mata, teman. Bahkan Blender pun udah ada AI-nya. Aku pun ya sempat ngulik-ngulik Blender, karena aku juga pakai Blender buat bikin mockup terkadang. Itu aku pakai AI kayak buatin ini buku-buku robot 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 jadi itu segampang itu ya itu. Lanjut ya, terus ada desainer logo. Nah, aku desainer logo, tonton ya, aku desainer logo, dan desainer logo ini bakal bener buat bikin podcast. Betul, 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 betul. Aku nggak bisa jawab ya, maaf Anissa, aku nggak kuliah. Jadi aku tuh ya cerita dikit lah, aku dulu sempat terima kuliah di Universitas Brawijaya. Tapi karena aku salah niat sebenarnya, salah niat, dan emang Allah nggak mengizinkan aku kuliah, jadi aku nggak kuliah. Aku nggak tahu kalau perkuliahan yang diajarin apa, jadi maaf ya nggak bisa jawab. Nah, jadi lanjut ya ke materinya, desain logo. Kalau kita lihat di Facebook, terus di TikTok, desain logo 20 ribuan, unlimited revisi. Desain logo 100 ribuan. Kalau di kafe aku bisa jawab, bentar ya. Itu, itu bakal musnah ya di tahun 2030. Karena kalau teman-teman tahu, ChatGPT itu bikin logo udah bagus. Walaupun emang beberapa sih generik, tapi ya kita harus ngulik lah. Ngepromnya kayak tadi, kita belajar prompting ya teman-teman. Tuh, mungkin next time aku ajarin ya. Ya, terus ini ya, ada desainer kemasan. Ini aku taruh terakhir karena emang aku ngira ini nggak bakal digantiin. Ya, sulit lah digantiin. Belum tergantikan 5 tahun lagi. Tapi ternyata ketika aku kemarin nyoba pakai ChatGPT juga pakai Sora, itu bisa gitu, pakai bikin desain packaging. Dan hasilnya udah bagus. Nah, ini mungkin next time ya, bakal digantikan. Kemasan, makanan, minuman, dan lain itu bakal digantikan di tahun 2030. Jadi, ingat ya, teman-teman, ada 5 industri yang paling cepat digantikan sama AI untuk sekarang. Jadi ini untuk 5 tahun ke depan ya. Ada ilustrator, desainer layout, desainer 3D, desainer logo, desainer kemasan itu 5. Nah itu tonton. Aku tetap say yes. Aku tetap say yes kalau ini bakal digantikan AI. Ya, aku percaya. Karena mungkin ya, mungkin orang dulu itu nggak bakal percaya kalau misalkan kuda, kuda ini bakal mati industrinya. Karena kuda, apa ya, dokar lah. Kamu tahu dokar? Tuta. Kalau di Wonosobo sebetulnya tuta. Tuta. Nah, Dokar itu kan industri udah ada bahkan dari zaman Nabi Musa. Ya, Delman. Tuta, nah itu Tuta ini udah ada dari zaman Nabi Musa kan. Apa ya, ketika apa namanya Moses Moses sama Firaun itu kan kejar-kejaran tuh di Laut Merah. Pasukannya Nabi, nah, pasukannya Firaun kan pakai tuta, kayak Delman, kayak pacuan kuda, kayak jaran. Nah, itu. Dan roda itu invented di tahun 1600. Itu industri lama banget. Mereka nggak bakal mikir kalau ada yang namanya roda gitu kan. Jadi
Bahkan ketika mobil ada Henry Ford menciptakan mobil, ya apa namanya, bakul-bakul tutak ini, ada bilang, pada ngasih narasi ini nggak ramah lingkungan, ini menyebabkan kecelakaan gitu, narasi-narasi buruk lah. Ya karena itu mereka nggak mau gitu, nggak mau digantikan gitu. Jadinya ya mereka nggak bakal nyangka digantikan, tapi nyatanya coba kita lihat sekarang nih, apakah masih ada tutak di daerah kalian? Di Kertek sih masih ada, di Wonosobo, di Kertek tuh masih ada. Aku di Blitar nggak nemu sih, belum nemu. Astagfirullah. Aku aku belum nemu sih di Blitar ada tutak atau enggak ya. Nah, jadi itu ya teman. Itu gambar aja sih. Aku percaya bakal digantikan. Tuh. Nah, tapi bang, tapi bang, tapi ada urutan role yang nggak akan tergantikan dalam waktu dekat. Ini dalam waktu dekat, dalam waktu, mungkin sampai aku 40 tahun ya, atau nggak 50 tahun, mungkin sampai aku mati. Ya. Karena nanti bakal aku kasih tahu ya, aku kasih tahu gimana cara teman-teman survive. Satu-satunya cara itu ada. Makanya nanti gua kasih tahu lah. Nah, jadi ada role yang nggak tergantikan. Pertama, desainer branding. Nah, teman-teman tahu, aku udah introduction di pertama. Aku adalah desainer branding. Aku bukan desainer logo. Aku visual identity designer. Aku desainer branding. Jadi bedanya desainer logo sama desainer branding. Ini kalau secara logo ya wes, main logo tok, logo rampung, wes rampung jadi udah. Desainer branding beda teman, beda ya. Jadi yang apa ya, yang aku lakuin, aku cerita aja wes ya. Ketika aku sama klien tuh gimana? Jadi ketika aku dapat klien reach out nih, Mas Denny, Mas Arsani lah. Kalau Denny itu cuma temen yang manggil. Kalau mostly orang-orang manggilnya Arsani. Kak Arsani, ini aku ada, like, pengen bikin ini nih, bikin logo gini nih. Aku kontak lah, kan. Infokan meeting. Kapan? Aku mesti meeting. Kalau bisa aku datang ke tempat usahanya, aku datang. Itu bedanya lo, kalau logo tuh kayak cuma teman-teman bikin logo, pengen bikin gini, pengen bikin bentuknya V sama centang, udah jadi. Tapi branding itu nggak sesederhana itu, teman. Kita perlu tahu produknya apa, kita perlu tahu positioningnya apa, kita perlu tahu siapa target marketnya, kita perlu tahu juga apakah bisnis ini mau scale up, apakah bisnis ini mau apa ya, ownernya kan beda-beda, owner bisnis kan beda-beda. Kalau ada temanku nih, bakul mochi. Aku lagi ngerjain projectnya dia, itu project lama banget. Ini kenapa lama bisa dah 6 bulan lebih aku project ini tuh? Karena si owner ini pengen monopoli mochi di Jawa Tengah. Nah, gila nggak tuh kan? Jadi aku perlu riset, aku perlu apa namanya ya, perlu bedah strategi, aku perlu riset apa ya namanya, banyak banyak aku riset. Aku datang ke outletnya berkali-kali, aku beli mochinya, aku ketemu ownernya, aku ketemu timnya, aku ketemu customernya, aku tanya testimoninya, aku aku tanya RAP-nya juga, bahkan laporan keuangan aku juga tanya. Itu seberapa rumitnya branding sebenarnya. Apakah AI bisa kayak gitu? Untuk sekarang no. AI nggak bisa, belum punya perasaan lah untuk sekarang ya. Karena branding ini butuh, perlu perasaan teman. Jadi aku pernah dapat project branding dari salah satu restoran. Itu aku datang ke restorannya, makan di sana ya, makan. Oh ternyata apa namanya, customernya seperti ini. Ternyata yang beli tuh orang-orang umur-umur segini. Ternyata orangnya ramah-ramah, ownernya tuh nyapa. AI mana mungkin tahu kalau kalau nggak main ke sana gitu kan. Jadi aku tahu vibes-nya. Jadi aku tahu logonya harus dibuat seperti apa, brandingnya harus dibuat seperti apa. Nah, itu makanya aku masuk ke branding. Aku orangnya observer banget teman. Kayak aku suka mengamati lah. Ya orang introvert emang kayaknya gitu. Nah, jadi itu adalah hal yang pertama. Jadi branding ini nggak sekedar desain. Branding ini menyampaikan apa ya namanya, pesan dari hati ke hati lah. That's why aku jawab tadi ya pertanyaan dari Kak Aziza juga. Kenapa aku tetap decide buat bikin studi desain? Because aku bergelut ke sini, teman-teman ya. Otomatis branding ini adalah desain yang bisa di cross selling banget itu. Bisa di cross sell, bisa di upscale, upsell. Misalkan nih, kalau misalkan logo, aku upsellnya butuh apa namanya, hmm, apa namanya, super grafik nggak? Terus butuh maskot nggak? Nanti aku cross sell. Oh, udah nih. Aku kebetulan juga megang sosial media marketing itu.
Terus aku nawarin, mau kita bantu buatin konten nggak? Terus kita mau buat desainin ini nggak? Nah itu untuk AI untuk sekarang sulit nih, kalau desain branding. Nah itu ya, kenapa aku nyemplung dan aku tetap decide buat bikin. Gitu. Terus yang kedua adalah UI UX designer. Nah, mungkin teman kaget, tadi juga ada yang jawab UI UX designer, web design terus digantikan. Nyatanya enggak teman. Karena aku juga sempat belajar UI design dan UX research itu pusing ya, pusing aja. Pusing. Karena ternyata UI itu nggak sekedar desain UI. Kita perlu tahu UX research, makanya ada namanya tim UX research. Jadi customernya, misalkan nih, teman-teman mau bikin aplikasi, hmm, katakanlah aplikasi bank untuk orang lansia. Teman-teman, misalkan pebisnis nih, gua pengen bikin M-banking buat bapak-bapak sing garek mati nih lah kan. Bapak 80 tahun, 90 tahun, sing pengen jajan, kalian pengen bikin aplikasi M-banking buat orang tua yang udah bau tanah gitu ya. Ya kan begitu. Nah, otomatis teman-teman nggak mungkin bakal ngasih UI kayak banyak animasi, terus banyak apa ya namanya, ya kayak tulisannya kecil-kecil, terus kayak ya gitulah itu UX research. Jadi kita perlu tahu gimana sih behavior bahasa Indonesia apa ya? Kebiasaan dari calon audiensnya seperti apa. Nah, itu yang belum AI itu belum bisa tahu. Ya mungkin tahu ya untuk riset awal, tapi this is about emotional sebenarnya. Tentang emosional. Emosi itu AI yang nggak bakal bisa dapetin selamanya. Meskipun bakal ada AGI, orang-orang apa AI yang udah bisa bikin desain sendiri, udah bisa ngobrol sendiri, mereka tetap emosinya tuh semu. Karena emosi itu didatangkan dari Allah Subhanahu Wa Taala, masya Allah. Itu ya tentunya. Jadi ya itu kalau menurutku ya, itu menurutku itu by risetku dan aku juga ngobrol banyak sama temen-temen UX UI designer. Aku juga temanku banyak di desain branding dan bisa dibilang semua orang itu bisa jadi desainer logo. Tapi nggak semua orang bisa jadi brand designer karena semua orang tuh nggak punya intuisi, saya bilang ya intuisi kayak punya feeling gitu, punya feeling kuat. Itu nggak semua orang. Ternyata seperti itu. Ketika aku tanya ke teman-teman kerja yang udah nyemplung di branding lama, ya orang-orang tua sih, orang-orang 30-an, 35, 26, 28 gitu. Aku tanya mereka, mereka tuh sempet gini nggak sih kayak misalkan feeling, misalkan ada yang punya pacar lah, ada yang punya pacar. Kalian tuh feeling diselingkuhin gitu, misalkan feeling, iya 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 gitu. Nah itu ternyata ada. Aku pun sering feeling kayak, wah ini kayaknya besok nggak jadi deh, rapatnya kayak nggak jadi. Beneran, nah, ternyata gitu. Ah kayak besok ketuanya nggak hadir deh gitu. Ada rapat IPM misalkan, ketuanya nggak hadir. Oh ternyata beneran, mostly bener gitu kan. Ya, aku juga sering feelingnya gini. Pas muncak dan muncak, kayaknya besok bakal hujan deh. Ternyata beneran hujan. Itu nggak tahu ya itu kenapa. Tapi aku sempat baca juga dari beberapa artikel, itu emang ada orang kayak gitu. Nah itu dan mostly orang-orang desain brand itu bisa kayak gitu. Nah mungkin itu salah satu skill bawah sadar ya. Nggak tahu lah. Nggak tahu kenapa itu. Tapi aku sering kayak gitu teman. Nah itu intuisi lah ya. Oke itu ya teman. Dan gimana dong biar kita survive? Ya ini aku kasih spill udah sejam lebih nih. Ini biar nggak kelamaan ya teman. Jadi aku langsung satu aja nih biar survive gimana. Nah, maka pilih industri tadi, dua tadi. Kalau misalkan salah satunya ya, mau survive. Kalian bisa masuk ke branding, bisa masuk ke UI UX research. Tuh. Cuman UI UX kompetitornya banyak, branding kompetitornya banyak. Tapi kalau teman-teman mau masuk, aku saran saya jangan masuk ke kolam yang udah banyak koinnya lah, banyak naga-naga. Tuh. Aku juga sempat ditanyain gitu sama, jadi aku punya teman juga di sini. Kenapa kok, ya teman baru ya, kenapa kok sampean nggak nganu apa namanya, nggak buka ke Solo, nggak buka ke Jogja gitu. Kenapa kok Blitar gitu? Blitar. Aku jawabnya gini, karena di sini belum ada naganya mas. Makanya aku milih Blitar karena belum ada naganya. Jadi aku pengen jadi naga gitu ya. Ya doain lah teman. Jadi ya kan orang pada bingung kenapa aku ngerantaunya ke Blitar gitu. Kenapa nggak ngerantau ke Jogja, ke Solo, ke Tangerang kayak ke Jakarta kayak Jaksel, terus apa ya Jaktim, Medan aja udah ada.
naganya gitu. Jadi teman bisa pilih teman ya. Kalau nggak bisa pilih segmentasi market yang sangat spesifik ya. Misalkan teman-teman mau jadi desainer branding nih, eh, teman-teman bisa bikin spesifik kayak misalkan khusus untuk brand muslim misalkan. Brand muslim kan udah terlalu familiar lah. Brand muslimah, brand muslimah yang apa ya, yang suka outdoor, ya terserah lah gitu. Intinya buat jangkauan kamu tuh sespesifik mungkin ya emang sedikit kliennya lebih sedikit tapi ya daripada kita bertarung sama naga-naga, mending kita bikin kolam sendiri daripada kita masuk ke kolam yang udah banyak poinnya. Itu ya. Terus yang kedua itu adalah lu jadi god di salah satu role. Fokus di sini. Ini sepuh timpa nih ya. Jadi teman-teman ya, teman-teman kalau misalkan tadi ya kan aku bilang ilustrator bakal digantiin. Terus habis itu apa? Desainer layout bakal digantiin. Terus apa? Desainer 3D bakal digantiin. Terus apa? Desainer logo bakal digantiin. Terus apa? Desainer apa mau kemasan bakal digantiin. Lu nggak bakal digantiin kalau lu jadi god, lu jadi paling jago, lu paling hebat di situ, lu paling hebat sedunia nggak ada yang bisa ngalahin lu. Lu lu pasti nggak bakal digantiin. Wow, loh 100% asli. Bahkan sampai dunia kiamat, bahkan sampai ada AGI, bahkan sampai Nabi Isa turun, sampai Dajjal turun, sampai kiamat, terus sampai Ya'juj Ma'juj turun. Kalau lu jadi paling jago di dunia itu dan paling hebat sedunia nggak ada yang bisa lain, paling mahal, paling ampuh, paling jago, nggak bakal bisa digantiin. Nah, itu. Jadi gitulah. Ini hiperbola dikit ya, hiperbola dikit. Tapi emang gitu ya teman. Makanya kalau pastikan kita decide mau bikin sesuatu, kita harus jadi yang paling jago gitu. Aku ya, aku ya jujur. Aku aku orangnya tuh terlalu ambisius lah kayak pengen jadi orang paling hebat di dunia gitu. Ya, aku bikin grup Facebook juga kan kalian tahu lah grup GFX Indonesia ya kalau yang nonton Facebook GFX Indonesia itu kan membernya 70-an lah. Sedangkan grupku masih 62 saat ini. 62.000. Aku pengen ngalahin GFX Indonesia gitu. Pengen banget. Tapi ya tunggu aja lah. Karena grup gua juga baru kan. Belum lama, belum setahun. Jadi aku pengen ngalahin GFX Indonesia ya. Tuh, mungkin teman-teman ada yang orang-orang GFX Indonesia yang itu camkan itu ingin menjadi desainer grafis namun dengan mendesain akan mengalahkan GFX Indonesia. Tuh. Nah, makanya dari itu kalau teman-teman mau survive jangan setengah-setengah ya. Harus jadi paling good, harus jadi paling jago. Kalau teman-teman bikin desain layout, pasti kan teman-teman tuh paling jago, teman-teman paling paling good lah. Kamu harus jadi Messi, harus jadi Ronaldo, jangan gampang puas, jangan kayak Lamine Yamal ya. Baru nge-hype dikit, langsung main cewek ya. Langsung apa ya, mau halo janda gitu. Ya, itu jangan kayak Lamine Yamal ya. Jadilah Messi, dia tetap fokus main bola, ya main bola tok, gitu. Fokus ke satu bidang. Jadi jangan, kemarin sempat ada yang tanya di grup, kalau Porto tuh baiknya satu atau macam-macam, satu aja nggak usah aneh-aneh. Lu desain layout aja belum jago, nggak ngapain belajar desain yang lain gitu kan. Belajar sampai lu jago sampai kayak gua tuh paling jago lah ya gitulah ini ya gitulah itu nggak bakal digantiin kalau teman paling jago. Terus yang ketiga adalah jadi desainer yang pakai AI. Nah, tadi kan kita tahu ya mungkin perusahaan hanya butuh satu desainer untuk bikin 50 desain misalkan ya. Sebulan ada 50 desain targetnya. Nggak mungkin dong cuma satu desainer kalau untuk sekarang. Nggak mungkin dong. Tapi untuk di 2030 it's very possible karena cuma tinggal jadi misalkan bosnya bikinin desain marketing satu. Sorry, guys. Internetnya hilang anjir. Sorry. Ini HP ku emang gila-gila. Oke, saya mana tadi? Dari mana tadi? Lagi asik cerita. Ya, punten ya. Ini internetnya hilang tadi. Cek, share screen mana ya? Ya, share pakai AI. Kau share screen ya, teman. Sorry. Ya, nah jadilah sana yang pakai AI. Jadi ya, teman-teman, jangan sekali-kali anti AI, jangan sekali-kali benci sama AI, jangan sekali-kali marahin AI. Belajar pakai AI ya, belajar pakai AI karena AI itu revolusioner. Dan sekarang pun aku pakai AI.
Mungkin teman-teman juga tahu tadi kan di slide pertama itu ada Terminator pakai pistol air, itu kan aku main pakai AI. Dan sekarang AI udah membantu banget, apalagi kayak misalkan kadang tuh klien pengen aset-aset tuh yang mustahil dijangkau. Misalkan, aku pengen ada gajah pakai kaktus gitu, gajah gajah bertubuh kaktus terus pakai sendal gitu. Nah, mungkin klien kan kayak gitu. Terus ada namanya apa ya, lirili larila. Nah, makanya ada itu. Nah, emang tujuannya AI seperti itu ya. Biar bikin apa yang namanya nggak ada itu bakal ada. Dan juga ya aku pernah dapat klien juga, dia ini belum punya foto produk, jadi aku minta aja keterangan produknya itu gimana kak, ini udah gue buatin pakai AI, cocok banget nih persis sama produkku, oke mantap. Terus juga ada lucu sih aku, jadi aku pernah dapat klien dia tuh di Shopee Food ya, di Shopee Food HP dia tuh kamera tuh jelek banget, mungkin kayak J2 Prime gitu, J2 Prime burik banget, itu ngeluh nggak ada yang beli di tempatku gitu. Shopee Food ya panse fotonya aja kayak apa ya, pakai J2 Prime terus masih burik gitu. Jadinya coba bikin pakai AI, dan itu benar-benar bisa dan langsung ada yang beli. Tapi ya emang aku make sure dulu produknya benar-benar kayak gitu, gitu. Kan walaupun fullnya burik, kayak nanti aku bisa tahu lah kira-kira gambar produknya seperti apa. Itu tuh bantu banget teman. Jadi buat teman-teman yang masih 20% pakai AI, masih 0% pakai AI bahkan, itu cobalah pakai AI mulai sekarang, mulai hari ini. Nggak mau dong kita digantikan sama standar grafis sama AI. Jadi kan iya cerita dikit ya. Jadi aku tuh kan ada program magang setiap tahun. Di bulan-bulan ini aku mesti ada program magang karena emang overload kita. Kita butuh bantuan juga dari anak-anak magang. Ya sekarang aku belajar apa ya, belajar dan mengajar juga. Itu aku kemarin ngasih pertanyaan gini. Seberapa sering kamu pakai AI? Yang jawab sering banget itu cuma dua. Yang jawab sering itu cuma enam. Yang jawab netral itu ada 12. Rata-rata ada yang anti AI, ada yang nggak jarang pakai AI. Dari 86 pendaftar itu nggak sampai 50% mereka tuh pakai AI itu, makanya ya kata sayang kan nggak pada melek, jadi ya begitu teman-teman ya. Nah ini mungkin ada pertanyaan juga ya teman-teman, buat yang baru nyemplung ke industri kreatif apakah masih aman. Nah itu jawabanku ya, industri kreatif nggak akan pernah mati, cuma alatnya aja yang ganti. Nah ini quotes terakhir ya, quotes terakhir. Jadi kalau kita tahu juga dulu industri kreatif itu pasti ada ya, kayak dulu kan orang-orang butuh bikin poster itu, kita butuh seniman, butuh pelukis, serot dilukis, terus nanti disalin. Jadi di zaman dulu itu percetakan lah, tukang lukis itu mereka punya tim lah, kayak mereka ada di satu gedung, mereka tuh ngelukis yang sama terus. Jadi misalkan kayak kalau sekarang namanya kreatif director ya, kalau di studio desain itu ada namanya kreatif director, itu dia ya kayak ngatur nanti desainnya gini gini diatur. Jadi kreatif director itu bikin satu contoh desain, misalkan bikin poster propaganda. Dulu kan zaman perang dunia satu, perang dunia kedua itu banyak banget poster propaganda. Jadi dia gambar ini, silahkan kamu 100 orang bikin salinan 20 pieces gitu. Dulu kayak gitu. Sekarang kan udah ganti alat aja. Di tahun 2010 udah pada pakai komputer, pakai software. Mungkin tahun 2020 juga bakal ganti AI gitu. Nah itu. Tapi ya kembali lagi teman-teman, kembali lagi yang bisa pakai AI bikin desain kayak tadi itu adalah desainer grafis, bukan orang random. Nggak mungkin emak kalian bisanya ya mungkin cuma ibu rumah tangga bisa masak. Kalian suruh pakai AI bikin gambar gitu, nggak bakal sebagus kita, karena kita punya sense-nya, kita punya ilmu desainnya, kita punya fundamental desainnya, kita tahu lah desain yang bagus dan buruk itu seperti apa. Nah itu that's why kenapa desainer grafis tetap dibutuhkan. Cuma desainer grafis yang nggak ngikutin tadi ya, yang nggak memenuhi kriteria tiga tadi, ini bakal hilang. Jadi make sure teman-teman tuh ada di tiga ini. Kalau misalkan mau survive di 2030, karena pasti industri kreatif itu bakal selalu ada, nggak akan pernah mati. Itu ya. Mungkin ya, mungkin ketika beberapa tahun ke depan itu bakal digantikan sama AI, tapi tetap butuh namanya manusia juga.
Tapi wallahu alam sih. Karena nggak ada yang mungkin, nggak ada yang nggak mungkin under the sun kan. Nothing impossible under the sun. Jadi ya ikhtiar yang bisa kita lakukan tetap bisa kita lakukan. Tapi aku percaya kalau dari tiga hal tadi itu kita masih bisa survive at least sampai kita punya cucu, sampai kita apa ya udah pensiun lah, kita udah hidup enak selama 30 tahun, kita udah punya duit dari desain, terus wis dari anak wis dari cucu, cucunya mungkin besok ada pekerjaan baru ya di tahun 2030 di 2040 pekerjaannya udah beda. Kalau mungkin sekarang kita masih macul masih ngaret, mungkin di tahun yang akan datang kita nggak bakal bisa bayangin pekerjaannya seperti apa. Nah, ketika transisi pekerjaan itu ada, dan kita juga orang berumur, udah di saatnya itu kan udah berumur, itu kita nggak bakal bisa secepat itu adaptasi kan daripada anak muda. Buktinya aja bapakku yang masih milenial, itu nggak bisa secepat itu adaptasi sama AI gitu. Padahal dia juga salah satu industri kreatif juga, masuk di industri kreatif. Jadinya hmm, aku yang sebagai anak pertama yang nyemplung ke sana, itu karena ya I know lah, 2030 will be crazy, crazy. Ya, itu teman-teman, cuma itu sih. Terima kasih. Ada pertanyaan, teman-teman? Aduh, saya baca komen-komen tadi ya. Aku nggak baca tadi. Nah, ya tadi punten tadi malah sedikit lock up nih. Gua Mas kalau udah tahu. Ya ini ada pertanyaan dari Dava. Seberapa penting punya personal branding? Karena kalau di Facebook kan banyak ilustrator dan desainer kan kami akun sekaligus. Jadi sebenarnya mau kamu cerita itu Mas. Jujur, jujur, hmm, jujur aku sebetulnya aku nyaman dengan personal brandingku di Facebook. Yang aku suka share meme, yang aku suka ya aku suka jarjir kayak apa ya, ya have fun aja lah, gue nggak serius di Facebook yang Denny bakul kerupuk. Tapi aku sadar ada salah satu orang yang nolak project ya bisa bilang nih potensial gede lah, itu orang-orang yang jadi Facebook itu nggak cuma anak Gen Z yang megang, bukan cuma anak meme, bukan cuma orang-orang yang suka nyari hiburan nyari meme itu, tapi banyak orang-orang bapak-bapak ibu-ibu orang-orang milenial, orang-orang di grup donat empuk, orang-orang di grup paguyuban pengusaha fried chicken. Nah, aku apa ya, ada orang tuh tertarik sama aku, tarik lihat portofolioku, terus ngechat, ah nggak jadi mas, PP-nya anime gitu ya, kan lucu itu. Makanya, makanya aku bikin Facebook baru, dan sebelum aku pindah, aku tuh diceramin banyak sama bapakku ya, Kak. Bapakku kan ya ahli Facebook lah, dia tuh besar di Facebook juga, dia jualan di Facebook, dia sepuh Facebook lah, jualan Facebook tuh katam dia. Jadinya aku ya ya agak dimarahin sih, tapi kayak dibilangin Facebook kamu kayak jangan ini. Ya aku dalam hati ya masih denial karena aku nyaman dengan personal brandingku yang suka nge-meme. Aku juga jadi admin grup meme juga kan. Admin grup saran teks, anjay saran teks. Terus aku ada grup desainer malas juga. Ya itu is my personal branding. Jadi ya, mostly aku juga dapat klien dari akun Facebook Denny Bakul Kerupuk. Tapi itu orang-orang yang seumuran. Kayak ada yang bikin bisnis top up, terus ada yang pengen bikin maskot, pengen bikin ilustrasi. Nah, itu datang dari Denny Bakul Kerupuk. Tapi kalau misalkan kita mau dapat ke klien yang agak gede, ya harus bikin Facebook yang serius gitu. Makanya aku sadar. Nah, jadinya begitu. Anjay, ini oh buka rahasia rahasia dapur nih, Anissa nih. Gak apa-apa sih, aku buka-bukaan aja ya. Oke, mungkin itu ya, Dava. Terjawab nggak ini kira-kira Dava? Kalau yang terjawab nih bisa bilang nih. Kalau kan dia belum nanti boleh tanya aja. Ya, aku jawab dari Anissa ya. Jangan bertanya, Kak. Ini sesi tanya jawab sampai kapan sih? 35 lah. Ya, 35 ya. Nanti biar nggak kelamaan. Nah, 35. Nah, sekarang kan banyak ya, aku udah banyak klien, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, masih dikasih klien. Nah, sebulan biasanya ada berapa? Ini sebetulnya by traffic ya. Jadi aku ini ada jadi kalau sebagai perusahaan itu harus punya namanya ekspektasi ekspektasi income. Ya.
aku soal ekspektasi incomeku dan alhamdulillah harus sampai target, harus banget sampai target itu dari beberapa, masih dikit sih ya, masih dikit. Aku kadang insecure kalau buka-bukaan itu tuh, karena emang belum sebanyak sama teman-temanku yang lain gitu. Jadi sebulan paling dikit ya, paling dikit paling 5 sampai 7. Itu kalau paling dikit. Itu dikit sih. Terus sampai 15 10 itu juga pernah kalau akhir rame. Nah, gitulah. Dan cara manage-nya, jadi kan karena aku mostly apa ya namanya WFH juga, WFH dan beberapa itu aku ngasihnya masih per project gitu. Aku nggak ngaji bulanan, aku nggak ngaji gitu. Ya aku ngasih per project. Bahkan apa ya namanya? Karena aku punya admin juga, customer service, content creator, itu bikinnya itu kayak aku kasih persentase lah. Nanti persennya segini, kalau misalkan juga adminku nih aku beliin kuota gitu. Jadi ada jatah kuota bulanan, berapa persentase dari ya jadi kan dapat banyak ya, alhamdulillah belum bayar gitu. Jadi kalau aku manage-nya sih aku pisahin ya dari dia ada creative director pertama. Jadi kalau di alurnya di aku pertama nih klien datang ngechat kan, klien ngechat datang pengen bikin desain ini, sob adminku ini gali brief dulu, gali brief, ululululu jadi raw, kayak ibaratnya raw brief dari klien dilempar ke creative director. Karena kreatif director masih aku pribadi, jadi ya lemparin ke aku. Aku tulis brief profesional di pakai Trello ya, aku pakai Trello. Jadi aku tulis di Trello dan udah mereka nggarap gitu. Desain selesai, deadline selesai, udah kirim ke klien. Kira-kira ada revisi apa, admin nyampein ke aku nyampein ke desainer. Jadi ada filtrasinya gitu. Alhamdulillah aku sekarang udah jarang bikin desain ya. Aku cuma nge-handle project-project gede ya, itu Mas Rizal. Itu cuma nge-handle project gede. Kayak misalkan branding itu aku yang megang. Kalau desain-desain kecil kayak cuma poster, poster makanan, kayak kebutuhan UMKM itu aku nggak megang. Itu dari Muhammadin Akbar, Rara Rasiobar. Jadi cara buat nyampein visi itu kita harus punya yang namanya tuh guide ya kan. Ini tak kasih tahu ya. Ini aku masih share screen kan. Nih, jadi tahun lalu, jadi di sekolah Muhammadiyah ya, mungkin teman-teman juga ada yang dari Muhammadiyah, itu ada namanya fortasi kan, fortasi. Saya. Jadi caranya biar desainnya sama gitu kita harus punya namanya brand guideline. Desain guideline juga bisa dibilang gitu. Jadi saat itu aku bikin desain guideline karena aku ketua panitia tahun lalu ketua panitia aku nggak megang desain, ya aku megang desain sih. Tapi kan mostly bukan aku. Jadi aku ngasih ini ke teman-teman dan juga ya mungkin teman-teman yang dekdok ini ada Fawas dulu dekdok tahu seberapa perfeksionisnya aku dan seberapa jengkelnya aku sama teman-teman yang nggak ngerjain desain yang nggak ya kenapa ya. Ya emang gitu sih di agensi itu keras teman nggak sesuai saya ekspektasiku tak bet kayak desain lu jelek bet gue bilang gitu kayak revisi revisi gini desain lu elek bet gue bilang gitu teman karena emang ya udah tak jelasin gini nggak diikutin nih flat design style gini nih ini elemen penggunaannya dan ini ada aturannya kalau misalkan teman-teman pengen bikin nyesuaiin gitu dan ini harus di kalau bisa nggak kalian nggak ngasih raw gini teman kalau bisa teman-teman tuh ngasih tuh juga bilang lah nanti gini-gini ya dijelasin gitu karena nggak semua orang tuh paham sama cuma sekedar gini tok tak salah juga nih ada Mewing Fest ini aku pernah bikin juga headline dari Mewing ini juga banyak yang desainnya tuh jelek gitu kayak bat bat gitu ini bukan sih nggak ada visual guideline ya hmm. Nah ini bedanya desainer branding sama logo teman. Kalau desainer branding kita ini juga ngurusin kayak gini visual guideline nih desain style kok tahu nih flat design main piece object to isekai maksudnya kayak apa ya ini foto asli tapi dimasukin dalam flat design ini aku nyebutnya object to isekai nah terus penggunaan elemen nih kok tahu yang kayak gini gini nggak boleh yang kayak gini boleh nah ini background type-nya kayak gini terus ini
background object opacity aku atur 5% 5%. Hmm. Font yang dipakai harus kayak gini nih, header footer harus kayak gini nih, sampai scaling aja harus sama. Ini tonton harus di ini lah kalau misalkan mau sama thank you Arsen STK. Nah itu ini artinya juga dari Anissa ya, tagline dari platform apa ini, aku tuh ngonten ya Anissa, aku tuh ngonten di TikTok setiap hari aku satu konten, 3 konten, setiap hari aku 3 konten, 3 akun beda. Dan walaupun kontennya tuh view-nya nggak banyak tapi ya it's cost, apa ya namanya, ngasih ke sales banyak lah, masih banyak sales. Karena emang aku pernah megang klien sampai jutaan view-nya di Instagram. Ya klien mochi tadi aku bilang itu sampai jutaan, tapi ya salesnya emang banyak tapi emang nggak se, apa ya, karena beda sih teman kalau mau bikin konten direct to sales sama konten direct to engagement gitu. Itu beda. Jadi aku konten aku dari TikTok dan aku target dan alhamdulillah sih setiap hari ada yang chat, klien datang ngechat ya kalau misalkan, kalau adminnya tuh kadang aku Cil. full, kalau misalkan nggak sesuai target nggak ada tonton bisa nyari dari klien. Nah jadi gitu, ada bus-bus apa itu, desainer posisi periklanan masih aman ya, nggak aman. Akan deh. Nggak aman, periklanan nggak aman karena ya tadi itu maksudnya desainer layout teman, maksudnya desainer layout kan, Ya, jadinya ya bahkan ini betul kuliah yang rezeki buat kita belajar sekarang. penting. Kan Ya itu sih. Oke, aku mau kasih tahu teman-teman, eh, aku bakal ada ngasih giveaway nanti, nggak tahu ya nanti bakal aku kasih apa kayak duit kayak atau buku kayak atau apa. Nah itu silakan teman-teman bisa screenshot screenshot webinar pada malam hari ini, terus teman-teman bisa apa namanya, ini PPT ku mana nih, lah kok hilang. Nah terus nanti teman-teman bisa tag di Instagramku Arsani Arya Deni, sama tag Instagramnya Saran Teks Community. Dan nanti teman-teman ngasih tahu ya kira-kira apa ya, ya komentarnya lah tentang webinar kali ini seperti apa ya, tanggapannya teman-teman gimana, apa yang teman-teman dapat atau apa. Nah itu nanti aku kasih giveaway ya, nanti kita kocok apa ya, muter muter dadu gitu. Nah itu nanti teman-teman bisa tag aku tag aku di Instagram, terus tag Saran Teks Community, saran teks, kalian cari saran teks saja udah muncul, tag 2 akun itu, terus teman-teman ngasih tulisan lah apa ya, pendapat wah, teman-teman gimana soal webinar ini. Oke siap nih teman-teman, anjay capek aku. Oke, ada oke ini terakhir nih, pertanyaan terakhir sebelum aku serahin ke apa namanya, moderator lagi nih. responnya nih. Dengan Waifunya ya, waifuku Sakura Jimamai, one and only. Aku dari 2018 ya nonton Sakura Jimamai itu, sangat cantik dan sangat dewasa. Pengen deh punya istri kayak gitu. Ini nih, cantiknya. Kok udah mau nanya mumet mas aja. Ya aku juga mumet nih. What the astagfirullah. Your internet connection is unstable. Oke nih, ada lagi nih, terakhir nih pertanyaan guys. kecil. Udah. Oke ya, terima kasih ya buat teman-teman terus juga atas waktunya. I really appreciate teman-teman kehadirannya yang udah sampai selesai. Dan ya, oh ya, tolong ya Mbak Suti, Kak Suti, dikirim, kan ada teman-teman yang minta sertifikat. Ini aku kasih template-nya ya. Nanti biar dikirim sama Suti di chat ya. Nanti silakan teman-teman bisa klik aja itu. Itu.
Tuh nanti edit sendiri ya sendiri. Pakai fontnya Popin. Udah, nanti tak kasih tahu lah. Nah itu ya teman-teman. sekarang tuh. Nanti aku harap jangan keluar grup karena grupnya bakal aku pakai terus dan aku bakal sering bikin webinar kayak gini ya. Gratis, aku suka sharing dan kalau misalkan teman-teman pengen apa ya, request materi kayak aku pengen bahas ini, pengen minta ini ya silahkan. Kalau misalkan ada kesempatan, ada waktu, Dan juga aku mau ngulangin waktu tuh. Atau mungkin teman-teman ada yang mau aku ajarin cara nyari klien tuh ya aku insya Allah bisa. Nah ya, up to kalian lah. Jadi aku bisa dibilang aku sambil belajar juga dan ya kalau mungkin teman-teman juga ada yang mau ngisi materi juga ya aku suka banget itu, aku terbuka. Itu ya. Gitu teman, terima kasih atas waktunya. Semoga yang aku sampaikan bermanfaat dan aku pesan juga ke teman-teman dan kita semua, aku juga ya, biar kita setiap hari belajar AI, jangan bosan-bosan belajar. Dan jangan bosen-bosen buat kita ini selalu improve setiap hari. Dan jangan lupa kita jadi good designer ya. Kalau kamu nggak mau ketinggalan, kalau kamu nggak mau diganti, kita harus jadi good designer. Dan ini juga ya teman-teman, aku punya satu kalimat penutup. Kalau kata kalimat sada itu, jangan jangan ngomongin orang sial kalau hidupnya masih sial. Kalau kata aku, jangan ngajarin desain grafis kalau desainnya masih gratis. Gitu ya. Ya terserah itu grupnya nanti bisa buat ya oper cicak lah biasa terserah ya. Oke, terima kasih sedikit dari aku semoga bermanfaat. Akhirul kalam, astagfirullahaladzim. Nun wal kalam ya misturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Thank you, Kak. Wabarakatuh. Thank you. Terima kasih banyak, Terima kasih, Kak. Kak. Itu materi kita malam hari ini. Ya, pokoknya materi keren, Hah? pesertanya Gimana? keren.